Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Wang Lin. Angin di sebelah kirinya menderu-deru dan garis hitam mengalir ke arahnya. Garis hitam ini berisi puluhan ribu nyamuk, menimbulkan pemandangan yang mengejutkan. Di depan adalah binatang nyamuk ganas yang tingginya ribuan kaki. Matanya dipenuhi kegembiraan, dan ketika melihat Wang Lin, tubuhnya mulai bergetar. Raungan tajam bergema saat binatang nyamuk itu berlari ke depan, langsung dipanggil dengan Wang Lin. Angin yang tercipta dari gerakannya seperti pisau di wajah Wang Lin. Khususnya, pemandangan saat ia melaju ke depan sudah cukup membuat takut siapapun yang melihatnya. Binatang nyamuk ini sudah terbiasa dengan tubuh kuat Wang Lin, jadi ia berlari ke depan dengan penuh semangat. Wang Lin hanya bisa tersenyum masam. Dia hanya ada di sini dengan avatarnya, jadi dia tidak bisa menahan pelukan ganas binatang nyamuk itu. Wang Lin mengangkat tangannya dan dengan lembut menamparkan ke depan. Riak bergelombang dan mengelilingi binatang nyamuk itu saat ia menutupnya. Hal ini menyebabkan binatang nyamuk itu melambat. Binatang nyamuk itu mendesis gembira ketika tiba di sebelah Wang Lin. Mulutnya mulai menggosok Wang Lin, dan jauh di dalamnya yang bersemangat berisi rasa yang mendalam. Wang Lin memang enak, tapi dia lebih seperti orang tua. Pikiran ini sudah terukir di dalam jiwa binatang nyamuk itu dan tidak akan pernah hilang. Saat ia menggosok Wang Lin dengan mulutnya, binatang nyamuk itu merintih, seolah-olah ia mengeluh karena Wang Lin membutuhkan waktu lama untuk datang dan memeriksa. Wang Lin tertawa dan sangat senang. Dalam sekejap, dia berdiri di atas binatang nyamuk itu dan melihat ke depan. Dia melihat 10.000 binatang nyamuk di sekitarnya. Beberapa orang jelas mengenal Wang Lin, tetapi mereka yang terkejut kemudian memandang Wang Lin dengan bingung. Hati Wang Lin diliputi kegembiraan setelah bertemu kembali dengan Raja Nyamuk yang telah lama menemaninya. Dia kesepian sepanjang hidupnya dan hanya memiliki beberapa binatang buas di sisinya. Binatang nyamuk ini sudah lama bersamanya. Wang Lin menamparkan kepala besar Raja Nyamuk itu dan tersenyum. Kamu tampak jauh lebih kuat dari sebelumnya. Raja Nyamuk mengaum dan menunjukkan ekspresi puas diri. Raungannya seperti menceritakan kepada Wang Lin tentang pengalamannya selama 100 tahun terakhir, tapi sayangnya, Wang Lin tidak dapat memahaminya. Namun, Wang Lin telah menyaksikannya tumbuh dewasa, dan setelah memikirkannya sebentar, dia menebak beberapa hal. Oke, bawa aku ke bagian terdalam dari alam surgawi angin. Wang Lin tersenyum. Mata Raja Nyamuk berbinar dan ia melanjutkan perjalanannya. Itu bergerak dalam sekejap dan dengan cepat melesat ke depan. Puluhan ribu binatang nyamuk segera menyusul, dan badai binatang nyamuk menyerbu ke depan. Kecepatan Raja Nyamuk jauh lebih cepat dari sebelumnya. Saat Wang Lin berdiri telentang, dia melihat lebih dekat. Matanya menunjukkan sedikit aneh. Meskipun binatang nyamuk itu tidak lemah pada saat itu, ia tidak licik sekarang. Itu sangat dekat dengan tinju langkah ketiga, sama kuatnya dengan tinju Heaven's Blade kelima. Perubahan ini sangat mengejutkan Wang Lin. Kelihatannya binatang nyamuk itu tetap terlihat lagi untuk berubah menjadi kekuatan yang menakutkan seperti menguasai langkah ketiga. Ini di luar dugaan Wang Lin. Keberuntungan apa yang diperolehnya hingga mencapai kemajuan sebesar itu. Sementara Wang Lin sedang berpikir, binatang nyamuk itu mengeluarkan suara gemuruh saat terbang melewati pecahan yang tak terhitung. Jumlahnya, tampaknya sangat familiar dengan tempat ini, dan itu membawa Wang Lin ke kedalaman Wind Celestial Realm. Wang Lin pernah ke sini sebelumnya, dan dia segera melihat kabut tebal di depan. Ada celah besar di dalam kabut. Kereta ini menuju ke tempat yang tidak diketahui dan mengeluarkan aura dingin. Ada beberapa benua di bawah kabut, dan benua itu tetap sama. Salah satu benua sebelumnya pernah memiliki patung berbentuk manusia. Namun, tidak ada jejak patung itu sekarang. Mayat seekor nyamuk mencapai 10.000 kaki di atas sebuah benua. Matanya terbuka, tapi tidak ada cahaya di dalamnya, dan aura kematian memenuhi tubuhnya. Saat Wang Lin melihat ini, matanya berbinar. Raja Nyamuk membawa Wang Lin ke dalam kabut dan mendarat di samping mayat. Mulutnya menusuk ke dalam mayat, dan saat dihirup, tubuhnya mengeluarkan cahaya keemasan. Puluhan ribu binatang nyamuk mengepung mereka,
namun tidak satu pun dari mereka yang berani maju dan menyerap. Wang Lin melompat turun dan berdiri di samping mayat binatang nyamuk itu. Binatang nyamuk ini sudah mati bertahun-tahun, namun pembusukannya belum membusuk. Sebaliknya, tampak kering, namun masih mengandung sari binatang nyamuk. Meski sudah mati, ia masih mengeluarkan tekanan yang kuat. Wang Lin dapat dengan jelas merasakan tekanan ini, dan itu mirip dengan tekanan yang akan diberikan oleh seorang keterampilan langkah ketiga. Setelah mengamatinya sebentar, Wang Lin melihat luka fatal yang menyebabkan kematiannya. Cederanya berupa 3 lubang, masing-masing seukuran jari. Jika seseorang tidak melihat lebih dekat, akan sangat sulit menemukan cedera ini. Murid Wang Lin menyusut dan dia tiba di samping lukanya. Dia melihatnya sangat lama sebelum perlahan memasukkan 3 jari ke dalam 3 lubang kecil itu. Mereka sangat cocok. Lubang kecil ketiga ini memang dibuat dengan menembus 3 jari. Mantra macam apa yang bisa membunuh binatang ini dengan 3 jari? Mata Wang Lin berbinar, dia pernah melihat binatang ini sebelumnya. Itu adalah binatang nyamuk raksasa yang berjuang untuk terbang keluar dari celah tersebut. Ukurannya berbeda dari sebelumnya, tapi auranya sangat mirip. 3 jari. Aura dari 3 jari yang tersisa pada binatang ini terasa familiar. Aku merasa seperti pernah merasakan ini di suatu tempat sebelumnya. Binatang nyamuk di samping Wang Lin menarik mulut dari bangkai nyamuk, terlihat sangat puas. Ia memandang Wang Lin sebelum terbang ke udara dan mengarahkan mulutnya ke celah raksasa di dalam kabut. Wang Lin mengangkat kepalanya dan matanya berbinar saat dia melihat celah di kabut. Raja nyamuk mendesis dan terbang menuju celah. Wang Lin melangkah maju, mengikuti Raja Nyamuk, dan mereka berdua tiba di tepi celah pada saat yang bersamaan. Meski berada di dalam kabut, rasa dingin yang datang dari celah tersebut menyebabkan Wang Lin menjadi waspada. Dia tidak langsung masuk. Sebenarnya, dia tidak datang ke Wind Celestial Realm untuk menyelidiki kereta ini. Namun, sekarang dia ada di sini dan telah melihat mayat nyamuk bersama dengan aura familiar dari ketiga lehernya. Wang Lin merasa mulai ragu terhadap keretakan ini. Apa sebenarnya yang ada di dalam celah ini? Ini adalah pertama kalinya Wang Lin mengamati tempat raksasa ini dari dekat. Saat dia mengamati, Wang Lin perlahan menemukan ada yang tidak beres. Tepi celah tersebut memiliki pinggiran yang bergerigi, namun ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa celah tersebut dulunya terhubung pada beberapa titik. Sambil berpikir, Wang Lin membayangkan tangannya dan sebuah batu giok muncul di genggamannya. Dia meremasnya dan terdengar suara retakan dari batu giok itu. Batu giok itu terbelah menjadi 2, dan mungkin ada tepi yang tidak beraturan di sepanjang retakan. Ketika dia menyatukan kembali kedua batu giok itu, semuanya sudah lengkap sekali lagi. Kemudian Wang Lin memasarkan sebagian budidayanya ke dalam batu giok dan merekatkannya kembali. Sekarang dia hanya bisa melihat beberapa retakan halus. Menatap batu giok itu, mata Wang Lin berbinar dan dia meremasnya lagi. Giok itu terbelah menjadi 2 sekali lagi. Beberapa bagian yang direkatkan terpisah, namun tepian baru juga terbentuk. Sambil memegang batu giok itu, Wang Lin melihat dari dekat, lalu dia melihat ke tepi celah raksasa sekali lagi. Matanya perlahan menjadi cerah. Mirip sekali. Keretakan ini pasti sudah dirobek lalu diperbaiki kembali, tapi kemudian terkoyak lagi. Hasilnya, tepian ini dibuat. Kali kedua celah itu dibongkar adalah saat runtuhnya alam surgawi angin, menjadikannya surga bagi binatang nyamuk. Lalu, kapan pertama kali celah itu terbuka? Siapa yang membukanya? Sebuah desisan membuyarkan pikiran Wang Lin. Binatang nyamuk Wang Lin berkeliaran di luar celah dan sepertinya benar-benar ingin masuk. Ia kembali menatap Wang Lin dengan ekspresi bersemangat. Lupakan saja, mari kita masuk ke dalam dan melihat. Wang Lin memandangi binatang nyamuk itu dan mengangguk. Binatang nyamuk itu mendesis lalu terbang ke dalam celah. Dari pergerakannya, ini bukan pertama kalinya dia masuk ke dalam, sepertinya ia telah masuk ke dalam lebih dari sekali selama 100 tahun terakhir. Wang Lin mengangkat kakinya, tapi dia sangat berhati-hati. Kehati-hatian ini telah menemaninya sepanjang hidupnya dan tidak akan berkurang karena peningkatan tingkat kerusakannya. Semakin tinggi tingkat menusuknya, semakin dia memahami betapa misteriusnya dunia ini. Setelah memasuki celah tersebut, aura dingin mengelilinginya. Mata Wang Lin mengaktifkan dan mengaktifkannya. Dia tidak menyebarkan akal sehatnya tetapi menyapu area itu dengan matanya. Dengan satu sapuan,
dia membeku dan matanya bersinar terang. Bagian dalam celah itu adalah dunia terang dengan oval besar bercahaya. Oval ini adalah telur binatang nyamuk yang tak terhitung jumlahnya. Telur nyamuk memenuhi area tersebut dan dipenuhi binatang nyamuk yang menunggu untuk bangun. Sekilas jumlahnya ada jutaan. Semakin dalam, semakin banyak telurnya, dan semakin besar ukurannya. Bahkan ada telur berukuran ribuan kaki, dan binatang nyamuk di dalamnya memancarkan cahaya keemasan. Mereka telah sepenuhnya terbentuk dan sepertinya siap untuk bangun. Saat binatang nyamuk Wang Lin masuk, ia mendesis dengan kecepatan tinggi dan meluncur menuju seutas telur. Mulutnya yang besar menempel di telur dan menyedot semuanya. Saat Wang Lin melihat semua ini, dia mengerti mengapa binatang nyamuknya berubah begitu banyak, itu semua karena tempat ini. Tempat apa ini? Wang Lin menyebarkan akal ilahi sambil berpikir dalam diam. Dia perlahan-lahan memperluas perasaan ilahi hingga seluruh area ini. Ketika akal sehatnya menyebar, dia langsung melihat seluruh tempat ini. Saat ini, matanya dipenuhi dengan kepuasan. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah dan tiba-tiba melihat ke atas. Perasaan ilahi Wang Lin memungkinkan dia melihat segala sesuatu di tempat misterius ini. Tempat ini tidak terlalu besar tapi seperti lorong yang panjang dan sempit. Sisi lorong ini sangat suram dan terdapat beberapa bagian yang rusak di sisinya, sehingga seolah-olah lorong ini bisa runtuh kapan saja. Salah satu ujung lorong itu adalah tempat Wang Lin berada, dan ujung lainnya berada jauh di dalam. Bahkan perasaan ilahi Wang Lin tidak bisa menyebar ke sana, dan dia hanya bisa melihat samar-samar pintu batu raksasa. Ada selembar kertas di pintu ini. Itu adalah jimat kertas yang membuatnya tetap tersegel. Setelah merenung sejenak, Wang Lin berjalan maju dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di ujung lorong, 1000 kaki dari gerbang batu. Tidak ada kesadaran ilahi yang dapat menyebar melewati titik ini, dan tekanan kuat mencegah siapapun untuk masuk. Wang Lin berdiri 1000 kaki jauhnya, menatap pintu batu di depannya, dan matanya menjadi serius. Pintu batu ini tampak sangat tua dan juga terdapat kata-kata rumit di atasnya. Dia belum pernah melihat kata-kata ini sebelumnya, tapi dia bisa merasakan aura kuno yang terpancar dari kata-kata ini. Setelah mengamati dengan cermat, dia melihat bahwa pintu batu itu tampaknya tidak berdiri sempurna di sana. Sebaliknya, seolah-olah seseorang telah memaksa pintu batu itu berada di sini agar dapat menopang bagian ini dan membiarkannya ada selamanya. Setelah merenung sebentar, Wang Lin melangkah maju ke area 1000 kaki. Saat dia masuk, ekspresi berubah. Tekanan keluar yang kuat, membuat langkahnya sulit untuk mendarat. Mata Wang Lin berbinar. Tempat ini aneh, dan bahkan sampai sekarang, dia masih belum tahu apa yang sedang terjadi. Namun, kaki tempatnya tiba-tiba mendarat dan seluruh lorong bergemuruh. Setelah satu langkah, dia mengambil langkah lain, dan setiap langkah melintasi beberapa puluh kaki. Dalam sekejap mata, dia tiba di tengah jarak 1000 kaki ini. Di sini, suara letupan keluar dari tubuhnya seolah-olah dia akan pingsan. Dia tidak ada di sini dengan tubuh dewa kuno, jadi dia tidak bisa menahan tekanan jika dia melangkah lebih jauh. Dia membentuk segel dengan tangan pada tempatnya dan duduk, lalu dia menutup matanya dan menunjuk ke antara kelopak mata. Tubuh Wang Lin tiba-tiba bergetar dan berputar muncul di antara mahkota. Jiwa asalnya meninggalkan tubuhnya dan kemudian cahaya darah bersinar. Cahaya darah adalah pedang darahnya. Wang Lin menyatukan jiwa asalnya dengan pedang darah. Dengan perlindungan pedang darah, jiwa asal Wang Lin terbang melewati 500 kaki terakhir dan menuju gerbang batu. Untuk darah pedang dan jiwa asalnya, jarak 500 kaki ini berlalu dalam sekejap. Kekuatan penolakannya sangat mengejutkan. Itu terus membombardir pedang darah dalam upaya menghancurkan jiwa asal Wang Lin. Pada 100 kaki terakhir, kekuatan mencapai tingkat yang mengerikan. Pedang darah bergetar dan jiwa asal Wang Lin hendak didorong keluar dari dalamnya. Jiwa akan bertahan dan pedang darah menghantam sisi jalan untuk menstabilkan dirinya. Meski telah menusuk ke samping, pedang darah itu masih terdorong ke belakang. Jarak 100 kaki sudah sangat dekat bagi Wang Lin. Jiwa asalnya muncul di atas pedang darah dan dia membuka gerbang batu dan jimat kertas di atasnya. Mengamatinya dengan cermat, Wang Lin hampir yakin bahwa seseorang telah menempatkan gerbang batu ini di sana kemudian, dan tujuannya adalah untuk mendukung bagian ini. Ada juga jimat kertas di pintu batu.
Kekuatan persetujuan datang dari jimat kertas. Perannya adalah untuk menutup pintu sehingga tidak ada yang bisa masuk dari luar atau keluar dari dalam. Tempat apa yang ada di luar pintu? Wang Lin berpikir cepat, tapi pedang darah itu masih didorong ke belakang. Akibatnya, Wang Lin berpindah dari 100 kaki dari pintu menjadi 200 kaki. Pedang darah itu didorong keluar dari sisi jalan hingga jaraknya 500 kaki. Jiwa asal Wang Lin kembali ke tubuhnya dan matanya terbuka. Jika tubuh asliku ada di sini, meskipun jarak 500 kaki akan sulit, aku bisa berjalan ke pintu dengan menggunakan mantra abadi. Namun, jika aku pergi sekarang untuk menyatu dengan tubuh asliku, itu akan membuang banyak waktu. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Selama masa yang dijanjikannya, dia tidak pernah tunduk pada kekuatan apapun. Pada saat ini, dia memancarkan dingin dan matanya tertutup rapat. Guntur di mata kirinya menyala dan esensi gunturnya muncul. Pada saat yang sama, api di mata kanan Wang Lin berkobar, menampilkan nyala api yang menyala-nyala. Dia mengangkat tangannya saat dia duduk di sana. Tangan kirinya adalah kehidupan dan tangan kengeriannya adalah kematian. Telapak tangan yang terbuka adalah penyebab karma dan telapak tangan yang tertutup adalah akibat karma. Mata terbuka dan tertutup ketika esensi benar dan salah berputar di sekelilingnya. Pada akhirnya, aura kejutan yang mengejutkan muncul dari tubuhnya. Esensi keenamnya, esensi penandatanganan, keluar. 6 esensi yang terkondensasi di antara elang dan pusaran di antara elang muncul lagi sebelum jiwa aslinya keluar. Jiwa asalnya kembali ke pedang darah dengan 6 esensi. Guntur menyambar, api menyala, 3 esensi halus berputar di sekelilingnya, dan esensi kasih sayang membuka jalan. Pada saat ini, pedang darah menyebar ke arah pintu batu yang mencapai 500 kaki. Saat ia menyerang ke depan, kekuatan penolakan menjadi lebih kuat, tetapi tidak dapat menghentikan kekuatan penuh dari pukulan Wang Lin. Jiwa asalnya seperti pedang yang tak terkalahkan. Dalam sekejap, dia mendekati hingga 100 kaki, tapi kali ini dia tidak berhenti, dia menyerang ke depan. Dalam sekejap, pedang darah itu menusuk langsung ke pintu batu. Pedang itu menembus 3 inci ke dalam pintu batu. Ada desas-desus saat pedang itu bergetar hebat dan kekuatan penolakan yang kuat keluar. Itu bertabrakan dengan 6 esensi Wang Lin dan ingin menghancurkan jiwa asalnya. Saat pedang darah menembus jimat kertas dan masuk 3 inci ke dalam pintu batu, jiwa asal Wang Lin merasakan aura yang bukan milik gua tetapi dia sangat familiar dengannya. Ini adalah aura benua astral abadi, tempat yang dijelajahi oleh akal ilahi tepat setelah dao mimpinya berakhir. Benua astral abadi, sebuah dunia yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah ukuran alam dalam dan luar yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan para penggarap langkah ketiga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk melintasinya. Benua astral abadi dikenal sebagai tempat paling spektakuler di alam semesta. Di bagian timur benua astral abadi, terdapat pegunungan tak berujung. Itu tertutup kabut dan dipenuhi energi surgawi. Burung dan bunga memenuhi area tersebut dan burung bangau terbang menari di langit. Ukuran pegunungan ini setara dengan sekitar 10% Brilliant Void Star System. Pegunungan itu tampak tak berujung, tapi itu hanyalah setitik debu dibandingkan dengan seluruh benua astral abadi. Ada sebuah gunung di pegunungan yang menusuk ke langit seperti pedang, mengarah ke atas. Meski terlihat tinggi tanpa henti dari dekat, tetap saja terlihat seperti bukit kecil dari jauh. Ada sekelompok besar istana di bukit ini. Ini adalah cabang sekte di benua astral abadi, sekte ini disebut sekte Guiyi. Sekte ini hampir sama dengan 7 sekte Dao, tidak bisa dianggap sebagai sekte besar. Saat ini, di dalam alun-alun utama cabang ini, ada jam raksasa setinggi 10.000 kaki yang mengambang di sana. Terlihat sangat megah dari kejauhan. Namun, pada saat ini, jam bergetar dan dengungan yang menggema di seluruh sekte datang darinya. Beberapa sinar cahaya segera terbang dari istana sekitarnya. Ketika mereka tiba, cahaya berwarna darah yang mengejutkan muncul dari jam. Saat cahaya darah muncul, itu memancar dengan terang. Seolah-olah cahaya ini telah meninggalkan benua astral abadi terlalu lama, tapi hari ini cahaya itu kembali lagi. Ujung pedang merah tua muncul di dalam cahaya darah. Itu telah menusuk 3 inci melalui jam, dan cahaya darah yang mengejutkan datang darinya. Pedang Yemo, salah satu sinar cahaya datang lebih cepat dari yang lain dan langsung mendekat.
Ini adalah pria parubaya yang mengenakan jubah aneh. Matanya bersinar dan puncak budidaya Arcane Void-nya menyebar. Ada sedikit kekuatan Arcane Tribulan yang berasal dari budidaya Arcane Void miliknya. Jelas sekali orang ini telah melewati Arcane Tribulan dalam jumlah yang tidak diketahui. Saat dia mendekat, sinar cahaya yang tersisa tiba, menampakkan 8 orang. Mereka semua berdiri di bawah jam dan menatap ujung pedang yang menembus dengan tatapan aneh. Di bawahnya muncul, ujung pedang perlahan ditarik kembali dan cahaya darah menghilang dari jam, hanya menyisakan bekas yang akan bertahan selamanya. Semua orang diam-diam merenung sambil menatap selai dengan dingin. Semua orang diam. Salah satu dari mereka perlahan berkata, "Kakak senior, haruskah kita membuka jam pil timur ini?" "Tidak perlu untuk saat ini." Sebelum Kakak Ma membawa beberapa orang dan pergi, dia berkata bahwa jam ini tidak boleh dibuka. Dia akan kembali sendiri. "Pedang kamu darah aku." Rupanya rumor bahwa Yemo dibujuk ke dalam gua 7 Dao Sekte adalah benar. Penguasa 7 warna itu meninggalkan rekan Dao-nya dan menyegel 7 Sekte Dao. Dia pasti mendapatkan harta yang berharga. Kakak senior Ma mempelajari ini sejak lama dan menggunakan harta Gui Sekte saya untuk membuka jalan menuju gua. Dengan tingkat dan metode improvisasi kakak senior Ma, kami tidak perlu khawatir. Di dalam lorong yang aneh, pedang darah menarik diri dari pintu batu, dan jiwa asal Wang Lin terkejut. Kekuatan penolakan membuat pedang itu mundur sejauh 500 kaki. Jiwa asalnya kembali ke tubuhnya dan kemudian dia mengambil pedang dan mundur 1000 kaki. Wang Lin melihat ke pintu batu dengan ekspresi serius dan detak jantungnya semakin cepat. Membayangkan penuhnya aktif dan dia sangat waspada. Dia merasakan sensasi mulut menjadi kering. Setelah sekian lama, dia melihat masih belum ada perubahan pada pintu batu itu. Saat itulah dia akhirnya menghela nafas dalam-dalam. Benua astral abadi. Di luar gerbang batu ini ada benua astral abadi. Wang Lin melihat ke lorong di sekitarnya dan pencerahan muncul di matanya. "Saya mengerti. Awalnya aku mengira ini adalah pintu menuju gua penguasa surgawi 7 warna. Namun, sekarang jelas bahwa ini bukanlah pintunya melainkan sebuah lorong yang dibuka oleh orang lain." Wang Lin menatap pintu batu yang berukuran 1000 kaki dengan ekspresi muram saat dia mundur. Saat dia bergerak, rangkaian telur nyamuk mengeluarkan kilatan cahaya, menyebabkan seluruh tempat ini terlihat sangat aneh. Bagian ini seharusnya tidak ada. Seseorang yang membuka lorong ini langsung ke dalam gua penguasa surgawi 7 warna. Siapa yang membuka lorongnya? Mata Wang Lin berbinar dan otaknya mulai bekerja. Dia dengan cepat mencari pikirannya, mencari jejak petunjuk. Melalui petunjuk ini, Wang Lin mulai menyimpulkan apa yang terjadi saat itu. Siapa itu? Apakah orang gila? Atau orang lain? Wang Lin mundur dan tiba kembali di tempat binatang nyamuk itu sedang menyerap telur. Binatang nyamuk itu tidak tahu apa yang memikirkan Wang Lin dan masih senang hati menyerapnya. Tubuhnya bersinar saat perlahan mencerna apa yang diserapnya. Saat Wang Lin mundur ke tepi celah dan hendak pergi, dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke atas. Petir bergemuruh di pikiran saat dia mengingat sesuatu. Di klan Guntur tersebar, saya mengetahui bahwa dahulu kala, sekelompok orang misterius muncul. Mereka mengenakan pakaian aneh dan memiliki mantra serta harta yang belum pernah ada sebelumnya. Saat saya menyerap petir abadi, saya melihat ingatannya dan melihat gambaran samar dari sekelompok orang itu. Ada juga Soul Laser. Cambuk itu adalah harta karun milik mereka. Saya berpikir untuk pergi ke planet 5 elemen untuk menemukan Naduo. Pemimpin kelompok itu tampak seperti Naduo. Dari berita tentang klan Guntur tersebar, para penggarap misterius itu datang dari luar sistem bintang kuno. Namun, tidak ada apapun di luar, jadi mereka jelas adalah pembudidaya dari benua astral abadi. Mata Wang Lin bersinar terang dan pikiran menjadi jernih saat dia terus menganalisis. Dia tidak mendengar kata-kata orang-orang di Sekte Guiyi, tetapi saat Wang Lin terus menganalisis, dia secara bertahap mulai memahami kebenarannya. Spekulasi yang berani muncul di jantung. Penguasa surgawi 7 warna dari 7 cabang Dao memenangkan Dao surgawi dan meninggalkan mitra Dao-nya. Dia menyegel 7 Dao Sekte dan memahami Dao surgawi di dalam guanya. Namun, perilakunya menyebabkan orang lain curiga. Pada hari tertentu, seseorang dengan bakat luar biasa di benua astral abadi menggunakan metode khusus untuk membuka jalan langsung ke gua penguasa surgawi 7 warna.
Mereka tiba melalui jalur ini. Orang-orang ini adalah para penggarap misterius yang ditemui oleh klan Guntur tersebar. Mereka tidak pertama kali muncul di alam luar tetapi di alam angin surgawi. Namun, tak seorang pun di alam surgawi angin memperhatikan penampilan mereka. Mereka menyegel bagian ini dan meninggalkan alam surgawi angin. Mungkin mereka telah mencari alam batin, namun pada akhirnya mereka meninggalkan formasi penyegel alam dan pergi ke alam luar. Kemudian, selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya, mereka menghilang. Setelah sekian lama, keempat alam surgawi runtuh dan jalan yang tertutup mengalami kerusakan. Mungkin itu selalu tidak stabil, atau jalan menuju tempat lain terbuka. Ada banyak kemungkinan, tetapi hasil akhirnya menarik sekelompok nyamuk dari tempat yang tidak diketahui. Nyamuk binatang buas ini berkembang biak di dalam lorong dan membuka segelnya. Mereka menghancurkan alam surgawi angin yang runtuh dan menduduki tempat ini. Berbagai gambaran muncul di benak Wang Lin. Itu semua hanyalah ilusi, hal-hal yang dia bayangkan. Dia melihat ke ujung lorong dan mereng. Ini kedua setelah celah ini terbuka. Namun, yang jelas orang-orang ini masih ada di gua ini, dan mereka belum pergi. Jika tidak, pintu dan lorong batu ini tidak akan ada. Mereka akan menyegelnya sepenuhnya dan tidak meninggalkan jejak sehingga tidak dapat dideteksi di masa depan. Karena mereka belum pergi, kemana mereka? Elemen planet 5. Mereka belum menemukan apa yang mereka inginkan. Mungkin mereka menginginkan hal yang sama dengan 7 warna Daois dan hantu tua Zan. Belalang sembah mengintai jangkrik, tanpa menyadari adanya Oriole di belakangnya. Orang-orang ini pasti punya ide ini. Tubuh Wang Lin bergerak dan tangannya menangkap ke arah nyamuk. Dia akan membawa nyamuk keluar dari celah bersamanya. Namun, binatang nyamuk itu menerbitkannya saat melihat semua telurnya. Ia mendesis pada Wang Lin. Wang Lin berbalik dan melihat jutaan telur nyamuk. Matanya berbinar dan dia menemukan lokasi tangan. Hembusan angin menerpa lorong itu, menyebabkan telur-telur itu menghilang. Mereka dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan Wang Lin. Raja nyamuk mendesis riang dan tidak lagi enggan pergi saat ia mengikuti Wang Lin keluar dari celah. Di luar, di alam surgawi angin menderu dan kabut menutupi celah tersebut. Wang Lin berdiri di samping celah dan tangannya membentuk segel. Kemudian kedua tangannya mengatup dan tepi celah itu bergetar. Segera, keretakan itu menutup dan menyatu kembali. Setelah menutup celah tersebut, tangan kanan Wang Lin mulai membentuk segel hingga menjadi buram. Pembatasan yang tak ada habisnya muncul, mendarat di celah tersebut. Dalam sekejap mata, segel yang jumlahnya benar-benar menutupi celah tersebut. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin diam-diam merenung sebentar tapi masih merasa khawatir. Dia mengangkat tangan ke arah kekecewaan dan dunia bergemuruh. Kepala raksasa yang didapatnya dari makam kuno yang digunakan untuk menumbuhkan daun kuno tiba-tiba muncul. Masih banyak pohon kering di atasnya, tapi banyak daun kuno yang tumbuh. 3 tahun lalu, ketika Wang Lin menyerap semua patung klan kuno di alam surgawi kuno, dia perlahan mengirimkan kekuatan kuno ke tempat ini. Daun kuno ini tumbuh sebagai hasilnya. Dengan satu gelombang, beberapa lusin daun kuno lengkap terbang dari pepohonan dan terbang ke tangan Wang Lin. Dia melambaikan tangannya dan daun-daun ini mendarat di celah yang tersegel, menyegelnya sekali lagi. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin mengumpulkan sisa daun kuno dan mengembalikan kepalanya ke ruang penyimpanannya. Dia kemudian melambaikan lengan bajunya dan meninggalkan kabut ini bersama Raja Nyamuk. Saat celah itu ditutup, celah itu menghilang tanpa jejak. Kabut di sekitarnya pun menipis hingga hilang sama sekali. Mengambang di sana, Wang Lin menundukkan kepalanya dan melihat alam surgawi angin di bawahnya. Perasaan ilahinya menyebar dan menutupi seluruh alam surgawi angin. Seluruh alam surgawi angin muncul di benaknya. Runtuhnya alam surgawi angin bukannya tidak bisa diubah, dan karena banyaknya binatang nyamuk, keruntuhannya tidak sepenuhnya sempurna. Tempat ini jauh lebih baik daripada alam surgawi hujan atau guntur. Sedangkan untuk alam surgawi petir, Wang Lin belum pernah pergi ke sana, jadi dia tidak mengetahui perubahan yang terjadi di sana. Kalau begitu mari kita gunakan Wind Celestial Realm ini sebagai fondasinya. Jika alam surgawi petir terpelihara dengan baik, maka ia dapat diintegrasikan juga. Wang Lin menarik napas dan mengangkat tangannya. Budidaya kekosongan rohnya mengalir ke dalam kesadaran ilahinya, yang telah menyelimuti seluruh alam surgawi angin.
Pecahan-pecahan alam celestial angin berkumpul dari segala arah seolah ada kekuatan tak kasat mata yang mendorong mereka ke tengah. Saat pecahan yang tak terhitung jumlahnya bergemuruh, bahkan angin yang tak berujung pun mulai runtuh. Nyamuk binatang yang sudah lama tinggal di sini semuanya terbang ke udara. Mereka semua ketakutan saat melihat sekeliling dengan bingung. Mengumpulkan, rambut putih Wang Lin tertiup angin saat dia mengaum, dan tangannya yang terangkat tiba-tiba bertepuk tangan. Dengan tingkat kultivasi Wang Lin saat ini, dia mampu membuat fragmen Wind Celestial Realm yang tak terhitung jumlahnya berkumpul sekali lagi. Spirit Void tahap pertengahan sangat kuat bahkan di antara para penggarap langkah ketiga. Jumlahnya sangat sedikit di alam dalam dan luar. Bumi terus bergetar saat bergerak perlahan, suara gemuruh bergema. Pada saat ini, jika dilihat dari atas, alam surgawi angin bagaikan cermin berserakan di mana kepingan-kepingannya bergerak perlahan ke arah satu sama lain dan akhirnya menyatu kembali. Saat mereka berkumpul, sebuah benua lengkap tiba-tiba muncul. Angin di langit tiba-tiba runtuh, tidak ada jejak yang tertinggal. Nyamuk yang tak terhitung jumlahnya di langit bergetar. Mereka mendeteksi Wang Lin dan kekuatan mengerikan yang datang darinya. Selama 100 tahun terakhir, banyak nyamuk dibunuh oleh Raja Nyamuk Wang Lin. Semua nyamuk yang kuat semuanya telah mati karena suatu alasan bertahun-tahun yang lalu. Sisanya tidak cukup kuat untuk menimbulkan masalah. Setelah mereformasi Wind Celestial Realm, Wang Lin mendarat di benua itu dan duduk. Dia menutup matanya dan perasaan ilahi menyebar. Dia menyatu dengan benua ini dan mengendalikannya untuk terbang maju. Gemuruh menggelegar-menggelegar. Di bawah kendali Wang Lin, dia membawa alam surgawi angin keluar dari dunia tempatnya berada dengan paksa dan masuk ke laut awan. Benua itu melayang di sana, memancarkan energi surgawi dalam jumlah yang sangat besar. Energi surgawi ini berbeda dari yang ada di benua astral abadi. Itu telah diubah oleh Joss Flames dan merupakan energi surga milik dunia gua. Dahulu kala, penguasa alam surgawi menciptakan 4 benua ini untuk mengumpulkan Joss Flames. Akibatnya, benua di 4 alam surgawi berbeda dari biasanya. Binatang nyamuk itu berada di benua itu dan tertekan oleh tekanan Wang Lin, sehingga mereka tidak bisa terbang, mereka hanya bisa gemetar dan bergerak mengikuti benua. Bintang-bintang bergemuruh dan Wang Lin duduk di benua itu. Meskipun matanya terpejam, perasaan ilahi mengendalikan benua untuk terbang menuju Sungai Panggil. Dia akan pergi ke alam surgawi petir. Alam surgawi petir adalah satu-satunya alam surgawi yang belum pernah dikunjungi Wang Lin. Tempat itu memancarkan cahaya terang yang tak terhitung banyaknya yang menciptakan pantulan yang indah. 1. Mumi yang Wang Lin mencuri tugas penyimpanannya dari belakang planet Suzaku yang datang ke Wang Lin untuk mendapatkannya kembali. Dia juga orang yang memberitahu Wang Lin bahwa kristal planet mungkin membantu menembus batas alam Ji. Raungan itu menggema di seluruh bintang, dan suara ini menjadi lebih intens. Di bawah kendali Wang Lin, benua Wind Celestial Realm yang berlimpah. Setelah merebut kembali Sungai Panggil, beberapa pembudidaya Sungai Panggil di Alhaven telah kembali ke kampung halaman mereka dalam 3 tahun terakhir. Mereka akrab dengan tempat ini dan mereka akan pulih dengan lebih baik di sana. Alam surgawi petir dari sungai yang dipanggil sangat berbeda dari 3 alam lainnya. Itu benar-benar terbuka, dan selama seseorang memasuki bagian utara Sungai Panggil, mereka akan dengan jelas melihat sungai berwarna perak yang cerah. Sungai perak ini adalah alam surgawi petir. Wang Lin telah datang ke Sungai Panggil beberapa kali, tetapi setiap kali dia terburu-buru. Dia telah melihat sungai perak ini juga dan tahu itu adalah alam surgawi petir, tapi dia belum pernah masuk. Alam surgawi angin masuk, dan saat ia muncul di Sungai Panggil, sebuah riak menyebar bersamaan dengan tekanannya yang kuat. Benua Wind Celestial Realm terus berhenti di depan Sungai Perak di utara. Wang Lin berdiri dan melihat ke alam surgawi petir. Dia melangkah maju dan memasuki Sungai Perak. Sungai Perak berisi pecahan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya yang memancarkan darinya membentuk Sungai Perak abadi ini. Pada langkah ketiga sejak Wang Lin memasuki alam surgawi petir, dia keluar dari Sungai Perak, tampak lelah. Dia pergelangan tangannya dan seluruh Sungai Perak bergetar. Sungai Perak mengalir menuju benua Wind Celestial Realm dan perlahan berputar di sekitarnya. Saat ia berputar, benua Wind Celestial Realm diselimuti oleh Sungai Perak ini. Dari jauh terlihat sangat indah.
Penghancuran alam surgawi petir tidak dapat diperbaiki. Itu hanya bisa ada sebagai sungai pelindung bagi alam surgawi di masa depan. Wang Lin menghela nafas saat dia mengendalikan benua Wind Celestial Realm dan Sungai Perak untuk pergi. Tempat ketiga yang akan dia tuju adalah alam surgawi guntur di seluruh langit. Wang Lin sangat akrab dengan alam surgawi guntur karena dia telah mengunjungi banyak tempat di sana. Segera, benua Wind Celestial Realm raksasa yang dikelilingi oleh Sungai Perak muncul di Alhaven. Riak yang disebabkan oleh kemunculan mereka segera diperhatikan oleh para penggarap yang sedang memulihkan diri di Alhaven. Mereka semua gemetar dan menyebarkan ketuhanan indera kepada mereka. Apa yang mereka lihat mengejutkan mereka. Di pintu masuk alam surgawi guntur, sambaran petir di gerbang telah lama menghilang, ditarik oleh Wang Lin bertahun-tahun yang lalu. Sekembalinya ke tempat yang dikenalnya ini, dia tidak ragu-ragu untuk melangkah ke alam surgawi guntur. Runtuhnya alam surgawi guntur terlalu merusak. Banyak benua yang diambil alih oleh Master Flamespark, dan setelah semua yang terjadi, hanya sedikit yang tersisa. Seluruh alam surgawi guntur berada dalam kehancuran dan dipenuhi dengan kehancuran. Di sini sangat tidak stabil, seolah-olah bisa runtuh dalam skala besar kapan saja. Melihat segala sesuatu di hadapannya, Wang Lin menghela nafas. Tempat ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Alam surgawi guntur tidak bisa diselamatkan. Setelah memikirkannya sejenak, Wang Lin menenangkan kepalanya dan menarik akal sehatnya, lalu dia berbalik untuk pergi. Jauh di dalam alam surgawi guntur terdapat hantu tua Zan, dan matanya mengungkap cahaya misterius. Meskipun Wang Lin tidak bisa merasakan kehadirannya, dia bisa melihat Wang Lin. Untuk mengumpulkan 4 alam surgawi. Berapa banyak yang dia ketahui? Apakah dia yang ketiga? Hantu tua Zan merenung, tidak menghentikan Wang Lin untuk pergi. Saat Wang Lin keluar dari alam surgawi guntur, matanya bersinar dalam jumlah yang tidak terdeteksi. Ketika perasaan ilahi pertama kali menyebar, dia tidak memperhatikan hantu tua Zan. Namun, Heaven Diving Bat di dalam tubuhnya tiba-tiba bergerak dan melepaskan kekuatan aneh. Dengan kekuatan ini, Wang Lin tiba-tiba menyadari hantu tua Zan sedang menatapnya dari kedalaman alam surgawi guntur. Wang Lin tidak bertindak sembarangan tetapi pergi tanpa mengungkapkan perubahan apapun dalam suasana hatinya. Jadi dia masih bersembunyi di sini. Setelah meninggalkan alam surgawi guntur, Wang Lin bergerak dengan kecepatan penuh menuju alam surgawi terakhir, alam surgawi hujan Brilliant Void. Beberapa hari kemudian, Wang Lin berdiri di persimpangan 4 alam surgawi. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, Wang Lin telah mencapai ke-4 alam surgawi dan mengumpulkan sumber daya yang cukup untuk mereformasi alam surgawi. Melihat ruang alam batin, Wang Lin menutup matanya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya dan menunjuk ke ruang di bawahnya. Benua alam surgawi angin akan bertindak sebagai akar dari alam surgawi yang baru. Setelah dia berbicara, benua Wind Celestial Realm terbang dari belakang Wang Lin menuju tempat yang dia tunjuk. Saat bergerak, ia melepaskan tekanan yang kuat, dan energi yang berpotensi memenuhi area tersebut. Itu terletak di persimpangan sistem bintang 4. Jika dibagi berdasarkan sistem bintang, setiap sistem bintang akan terisi lebih dari 20%. Alam surgawi yang baru tidaklah besar, tetapi debu dari alam surgawi hujan akan membantu berkembang. Wang Lin mengulurkan tangannya dan debu tak berujung yang dia kumpulkan di alam surgawi hujan terbang keluar. Saat debu itu muncul, ia menyatu dengan alam surgawi yang baru. Saat lapisan demi lapisan mendarat, hal itu menyebabkan lapisan debu tebal terbentuk di alam surgawi yang baru. Tepat pada saat ini, Wang Lin mengangkat tangannya dan mengarahkan kelima tikungan ke langit. Lalu matanya bersinar dan jejak telapak tangan raksasa muncul di langit. Jejak telapak tangan ini adalah cetakan semangat perang. Saat cetakan itu muncul, cetakan itu menghancurkan benua dengan kendali Wang Lin. Jejak telapak tangan itu kuat tetapi tidak memiliki kekuatan penghancur. Sebaliknya, tekanan telapak tangan digunakan untuk mengembunkan debu. Saat debu mengembun, benua itu mulai meluas. Gemuruh yang menggelegar bergelombang dan benua itu berkembang pesat. Dari jauh, ukurannya sudah sangat besar. Sungai Perak alam surgawi petir akan melindungi alam surgawi yang baru. Sungai ini akan memisahkan manusia dari makhluk surgawi sehingga tidak ada penggarap di bawah tahap formasi jiwa yang bisa masuk. Ini adalah hukum.
Wang Lin mewakili lengan bajunya dan sungai perak mengalir. Itu mengelilingi seluruh benua dan memancarkan pancaran cahaya perak. Di bawah cahaya ini, alam surgawi yang baru menjadi alamnya sendiri. Formasi roda, jadikan alam surgawi baru ini sebagai inti dari formasi. Gabungkan aura sistem bintang kuno di sini. Wang Lin menggigit ujung lidahnya dan membekukan darah esensi. Itu disemprotkan ke alam surgawi baru dan sungai perak. Ketika darahnya jatuh, formasi roda yang mengelilingi alam batin tiba-tiba aktif. Bayangan raksasa muncul di atas alam surgawi roda yang baru. Ia terus menyerap aura alam luar dalam jumlah besar dan kemudian menyerapnya ke alam surgawi yang baru. Alam ini telah terbentuk, namun masih belum sempurna. Saya tidak perlu lagi khawatir tentang bagaimana hal itu akan berubah di masa depan. Saat ini, hal terakhir yang harus dilakukan adalah menghubungkan jiwa semua planet budidaya di sistem bintang 4 ke alam surgawi yang baru. Kemudian semua manusia yang menjadi kuat akan dibawa ke alam surgawi begitu mereka mencapai tahap formasi jiwa. Wang Lin duduk di atas roda ilusi yang melayang di atas benua. Pada saat yang sama, karena tindakan Wang Lin selama setengah bulan terakhir, semua penguasa alam batin mengetahui apa yang sedang terjadi. Wang Lin telah mengirimkan pesan, dan di bawah komando Qin Lin dan yang lainnya, para pembudidaya yang dibiarkan beroperasi di sistem bintang 4. Mereka pergi ke setiap planet dan benua di mana kehidupan dapat muncul. Pembentukan alam surgawi yang baru bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan Wang Lin sendiri, yang dia lakukan hanyalah menciptakan daratan itu sendiri. Faktanya, Guru Hongsan dan yang lainnya juga dapat melakukan hal ini, tetapi mereka masih perlu memulihkan diri setelah perang. Selain itu, mereka tidak mengetahui rahasia bahwa seluruh tempat ini hanyalah sebuah gua, jadi mereka tidak dapat melihat lebih jauh. Hanya Wang Lin yang tahu segalanya. Dia memahami arti tanggung jawab, dan ada sesuatu yang perlu dia lakukan. Wang Lin tahu bahwa perang dengan alam luar akan segera berakhir, atau sudah berakhir. Namun, alam batin akan menghadapi ujian yang lebih besar. Entah dia akan lulus ujian ini dan memimpin orang-orang keluar dari gua atau dia akan gagal dan semua orang di dalam gua akan mati. Semua kehidupan akan hancur, dan setelah puluhan ribu tahun di bawah Dao Surgawi, kehidupan baru akan muncul seperti siklus yang diwujudkan. Mungkin suatu hari nanti, setelah bertahun-tahun, akan ada bayi bernama Wang Lin yang akan lahir. Puluhan ribu penggarap alam batin yang tersisa muncul di mana-mana dalam setengah bulan terakhir di sistem bintang 4. Mereka masing-masing mengambil bagian dari jiwa sebuah planet dan kemudian dipindahkan ke planet lain. Dalam 3 hari terakhir bulan lalu, puluhan ribu petani kembali satu per satu. Mereka menawarkan bagian-bagian jiwa planet yang telah mereka ambil, dan jiwa-jiwa ini menyatu dengan alam surgawi yang baru. Ketika penggarap terakhir kembali, alam surgawi baru berisi jiwa semua planet di sistem bintang 4 yang dapat menampung kehidupan. Sekarang semua penggarap yang muncul akan dibawa ke alam surgawi baru setelah mereka mencapai tahap formasi jiwa. Setelah melakukan semua ini, jiwa asal Wang Lin yang terbagi kembali ke tubuhnya. Dia membuka matanya dan menggenggam tangan ini pada puluhan ribu penggarap alam batin yang memandangnya. Saya akan melakukan perjalanan, dan saya tidak tahu apakah saya akan selamat atau tidak. Saya tidak akan menyandang gelar penguasa alam tertutup. Menjaga selama 3 tahun dan membentuk alam surgawi baru adalah hal terakhir yang akan saya lakukan. Sekarang aku akan menentang langit. Jika aku berhasil, maka langit akan runtuh. Jika aku kalah, maka aku akan mati. Situ, jika saya mati, saya harap Anda memberitahu semua orang apa yang saya katakan. Catatlah dalam sebuah batu giok, letakkan di setiap planet, di dalam setiap harta karun, dan di alam surgawi yang baru ini. Sekalipun semua makhluk hidup dirusak, ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihancurkan oleh surga. Berikan generasi masa depan kesempatan untuk mengetahui kebenaran. Wang Lin mendongak dan terbang ke angkasa. Punggungnya dipenuhi kesetaraan mutlak. Di belakangnya, puluhan ribu orang yang hadir, termasuk Qin Lin, Master Hong San, Si Tunan, dan lainnya, semuanya mengulurkan tangan mereka ke arah Wang Lin. Wang Lin tidak mengerti betapa kuatnya orang ketika dia masih muda. Dia hanya tahu bahwa anak-anak tetangganya lebih kuat darinya, jadi mereka adalah orang-orang yang berkuasa.
Wang Lin baru memahami apa tanggung jawabnya beberapa tahun yang lalu setelah lebih dari 2000 tahun menguatnya. Penguasa alam tertutup adalah orang yang kuat, dan menjadi orang tersebut memiliki tanggung jawab. Wang Lin tidak lama memiliki gelar ini, tetapi gelar ini telah mendorongnya menuju rasa kedewasaan sejati bagi para ahli. Kedewasaan seperti ini adalah perasaan spiritual, rasa pemberdayaan diri. Hanya setelah memahami tanggung jawab barulah seseorang benar-benar menjadi kuat. Ini mungkin tampak agak kosong, tetapi contoh paling langsung dari orang yang berkuasa bagi Wang Lin adalah ayahnya. Ayahnya hanyalah manusia biasa, tetapi bagi Wang Lin muda, ayahnya sangat berkuasa. Pada saat yang sama, ia memikul beban keluarga. Dia seperti gunung yang melindungi Wang Lin dan ibunya dari angin dan hujan. Selama ayah ada di sana, rumahnya juga ada di sana. Ini adalah orang yang kuat. Wang Lin telah dipagari selama lebih dari 2000 tahun. Pada saat ini, dia perlahan-lahan memahami banyak hal dari ingatannya tentang ayahnya. Hal-hal di dunia ini seringkali seperti ini. Untuk menggunakan hal-hal kecil untuk melihat gambaran yang lebih besar. Dia telah menjaga alam batin selama 3 tahun, menciptakan alam surgawi baru, dan membunuh tak terhitung jumlahnya sampai tangannya berlumuran darah, tetapi dia tidak dapat melihat ke belakang. Dia hanya bisa bergerak maju sampai dia mati atau memecahkan di hadapannya. Dia akan terus menapaki jalan menuju masa depan. Sosok putihnya seperti daun willow yang melayang di antara bintang-bintang. Ia tidak mempunyai akar, tetapi tidak hilang. Ia dengan cepat berkibar seolah sedang mencari sesuatu dan akhirnya ditelan oleh kegelapan ruang, tanpa meninggalkan jejak. Tubuh asli Wang Lin sedang duduk dalam formasi roda di Laut Awan. Dalam 3 hari terakhir tahun ketiga, dia perlahan membuka matanya yang dingin. Dia berbalik dan melihat ke alam batin. Dalam menghilangnya, avatarnya berjalan semakin dekat dari alam batin. Langkahnya tidak menimbulkan riak dan tidak menimbulkan kebisingan, tetapi setiap langkahnya sangat berat. Nove.lb, dalam. Avatar Wang Lin tiba di samping tubuh aslinya. Dia menoleh dan melihat kembali ke alam batin seperti tubuh aslinya. Ini seperti sebuah gambar. Jika bisa dilestarikan maka akan menjadi warisan. Dalam gambar ini, lautan bintang menjadi latar belakang dan formasi roda menjadi warnanya. Dua wajah identik berdiri di sana, memandang ke kejauhan. Setelah sekian lama, avatar Wang Lin berbalik dan melangkah menuju tubuh aslinya. Cahaya lembut bersinar saat avatar menyatu dengan tubuh aslinya. Suara letupan bergema saat rambut putih Wang Lin berkibar, dan dia berdiri. Dia mengalihkan pandangan dinginnya ke alam luar. 3 hari terakhir, 4 jenderal alam surgawi kuno akan muncul. Rahasia terakhir gua ini akan terungkap. Sayangnya, sampai sekarang pun aku tidak tahu apa benda ketiga itu. Wang Lin diam-diam merenung. Namun, tidak peduli apa, pertempuran terakhir ini akan sangat menarik. Tao 7 warna, hantu Tuazan, 4 jenderal surgawi yang ingin penguasa surgawi bangkit, dan akhirnya penggarap dari benua astral abadi yang datang dari lorong itu, di alam surgawi angin. Sebelum semua ini, izinkan saya memulai permulaan yang kacau untuk pertempuran terakhir ini. Mata Wang Lin bersinar dan dia keluar dari formasi roda, menuju sistem bintang kuno. Aku akan menghancurkan alam surgawi kuno di alam luar. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh saat dia masuk ke sistem bintang kuno. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerang ke depan sambil melepaskan peretasan penuhnya. Dia tidak menyembunyikan aura atau sosoknya, dia langsung memberitahu seluruh alam luar bahwa dia, Wang Lin, telah tiba. Bintang-bintang bergemuruh, dan ketika perasaan ilahi Wang Lin menyebar, semua penggarap kuat dari berbagai klan terguncang. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka semua memandang ke langit. Mereka jelas bisa merasakan niat membunuh yang mengejutkan datang dari alam batin. Wang Lin tidak tahu di mana alam surgawi kuno dari alam luar berada dan dia tidak mencarinya secara membabi buta. Sebaliknya, dia pergi ke kedalaman sistem bintang kuno. Dia tidak tahu mana itu, tapi itu tidak masalah. Dalam 3 hari, ketika alam surgawi kuno di alam dalam terbuka dan keempat jenderal turun, dia akan dapat merasakan alam surgawi kuno di alam luar yang akan terbuka pada saat yang sama. Saat perasaan ilahi Wang Lin menyapu sistem bintang kuno, penguasa berada di istananya yang lain, menatap lurus ke depan. Tangannya yang kering mengepal dan tidak mengendur untuk waktu yang lama.
Dia diam-diam berpikir untuk waktu yang lama, dan pada akhirnya, dia tidak bisa memutuskan untuk membunuh Wang Lin. Dia sangat takut pada busur Wang Lin, dan sebelum Wang Lin menggunakan 2 tembakan terakhirnya, dia tidak akan berani bertindak. 2 tahun yang lalu, dia ingin melancarkan serangan diam-diam selama kekacauan, tetapi dia telah terdeteksi oleh Wang Lin. Kemudian dia terpaksa mundur tanpa daya ketika Wang Lin menemukan. Dia muncul di sistem bintang kuno, mengapa dia datang? Apakah dia mencoba memprovokasi saya sehingga dia bisa memancing saya keluar dan membunuh saya? Mata penguasa dipenuhi dengan kualitas. Dia tidak mengerti mengapa Wang Lin dengan sombongnya muncul di sistem bintang kuno. Orang tua ini tidak mau mendekat, saya ingin melihat apa yang bisa dia lakukan. Sang penguasa hanya bisa menderita dalam diam, kabutnya sangat luar biasa, dan jika bukan karena kekhawatirannya tentang haluan, dia akan segera membunuh Wang Lin. Juga di sistem bintang kuno, di pusaran yang dibentuk oleh beberapa bintang, tempat cahaya 7 warna bersinar, adalah 7 Daois berwarna. Dia memiliki ketidakpedulian tak acuh saat dia melihat kekecewaan dan senyuman tipis. Busur dan anak panah Li Guang ada di tangan. Meskipun saya menyuruh penguasa untuk membagikannya, itu tetap merupakan kekayaannya sendiri. Sekarang dia datang ke sini lagi, apa yang akan dia lakukan? Dia sangat mirip dengan hantu tua Zan. Jika dia bukan yang ketiga, maka dia adalah eksistensi misterius di dunia guanya. Seorang yang bersenjatakan seperti dia, jika dia bukan orang ketiga, maka sayang sekali jika dibunuh. Namun, dia memiliki kekurangan, dan jika dia tidak mati pada akhirnya, dia dapat dimanfaatkan oleh saya. Tao 7 warna menarik ditampilkan. Pembentukan darah sudah selesai, jadi aku akan segera mengetahui di mana orang ketiga yang telah bereinkarnasi berkali-kali. Saya telah mencari Anda selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Aku ingin tahu siapa dirimu yang sekarang setelah begitu banyak ditampilkan. Di sistem bintang kuno, di planet budidaya, duduk seorang wanita berpakaian putih. Dia sangat cantik namun memiliki aura dingin yang membuatnya terasa seperti gunung es, seolah-olah dia terbuat dari salju. Matanya terpejam, tetapi saat ini, dia tiba-tiba membukanya. Itu dia. Wanita ini adalah selir ketiga dari 8 selir penguasa surgawi. Dia tidak ikut serta dalam perang melawan alam batin. Sebaliknya, setelah meninggalkan makam kuno, dia tetap di sini, diam-diam menunggu sesuatu. Agar dia muncul di sini, apa yang akan dia lakukan? Juga di sistem bintang kuno, terjadi keretakan besar. Di celah ini, terisi burung dan bunga, selir ketujuh duduk. Pada saat ini, selir ketujuh membuka matanya, menampilkannya sedikit aneh. Apa yang akan dia lakukan? Ini bukan satu-satunya orang yang menebak tindakan Wang Lin. Bahkan orang-orang seperti Dao Master Miao Yin, Devil Master Nine Heaven, dan teman-temannya semuanya terbangun dari penyembuhan mereka. Mereka memandangi bintang-bintang dengan ekspresi muram. Kehadiran Wang Lin memberi tekanan besar pada mereka karena busur di tangan. Hampir semua langkah ketiga mengunci aura Wang Lin dari jarak jauh. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Wang Lin, jadi mereka sangat serius. Ketika indera ilahi para penggarap langkah ketiga ini terkunci pada Wang Lin, dia berhenti terbang. Saat ini, dia sudah berada di dekat pusat sistem bintang kuno. Kemanapun dia harus pergi, dia bisa sampai di sana hampir seketika. Setelah dia berhenti, Wang Lin duduk dan menutup matanya. Dia mulai berbaring secara diam-diam sambil menunggu. Perilakunya mengejutkan semua langkah ketiga yang mengamatinya. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap mata, hanya tersisa 12 jam dari 3 hari terakhir tahun ketiga. Setelah 12 jam berlalu, perubahan mengejutkan akan terjadi di dunia gua. Namun, saat ini, selain Wang Lin, tidak ada orang lain yang tahu hal itu akan terjadi. Bahkan Daois 7 warna dan hantu tua Zan tidak memiliki kendali atas masalah ini. Mungkin ada satu orang lain yang merasakan sesuatu sedang terjadi. Itu adalah Sang Maha Melihat, yang sedang duduk di atas bongkahan batu di sungai Panggil yang tidak terdeteksi oleh Wang Lin. Mata Olsir menampilkan cahaya aneh saat dia menata kepalanya dan tangannya terus berubah di hadapannya. Saat dia meramal, matanya menjadi semakin cerah, dan dia menunjukkan ekspresi gembira. Hampir sampai 12 jam terakhir.
Sosok Wang Lin tetap tidak bergerak saat dia memegangnya untuk mempertahankan auranya pada puncaknya. Dia juga menjaga agar tetesan darah surgawi tetap aktif sepenuhnya. 11 jam, 10 jam, 9 jam. Sebentar lagi, periode 3 tahun akan segera berakhir. Ketika waktu tinggal 4 jam lagi, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Saat dia melakukan ini, semua orang yang mengamatinya terkejut dan banyak berspekulasi. Itu benda itu. Wang Lin menoleh ke kanan dan secara bertahap mengungkapkan ekspresi aneh. Di sebelah kanan Wang Lin, di bintang-bintang yang jauh, ada sekelompok ratusan penggarap sistem bintang kuno terbang di atasnya. Rambut mereka berantakan dan ada zat tak dikenal yang dioleskan di wajah mereka. Mereka sangat berwarna dan aneh. Saat mereka bergerak maju, mereka meraung keras pada saat yang bersamaan. Naga langit mengungkapkan Dao. Percayalah pada kata-kataku dan hindari bencana kehancuran dunia. Jangan percaya padaku dan semuanya akan binasa. Naga langit itu perkasa. Naga langit itu perkasa. Naga langit mengungkapkan Dao, percayalah pada rasul ini. Itu akan membawa kita ke alam surgawi tanpa akhir dan menjadi abadi. Ketika kata-kata itu menyebar, ribuan petani datang setelah beberapa ratus yang pertama. Mereka semua mengeluarkan suara gemuruh yang sama. Ada platform batu roh raksasa di antara kedua kelompok pembudidaya ini. Platform batu roh mengeluarkan aura yang kuat. Lebarnya hampir 10.000 kaki dan tampak seperti gunung kecil. Batu roh sebesar ini sangatlah langka. Wang Lin telah lama menyimpannya dan jarang melihat batu roh sebesar ini. Meskipun batu roh tidak berguna baginya saat ini, setelah melihatnya, ekspresi menjadi lebih aneh. Ada seekor naga merah melingkar di batu roh. Naga ini tidak besar, ia dengan malas berbaring di sana saat ribuan petani membawanya. Kadang-kadang ia memecahkan sepotong batu roh dan melemparkannya ke mulut. Ia akan membacanya sebelum memakamkannya, menampilkan ekspresi yang sangat nyaman. Naga langit itu perkasa. Naga langit mengungkapkan Dao. Raungan dari para penggarap membuat naga itu semakin nyaman. Jika aku tidak terjebak di tempat sialan itu selama bertahun-tahun, naga tua ini mungkin memiliki kehidupan yang lebih baik di dunia gua daripada di luar. Vermilion berterkutuk itu, penguasa surgawi terkutuk itu, dan penguasa terkutuk itu, beruntung, aku berhasil lolos. Sekarang inilah kehidupan idealku. Betapa indah dan indahnya hidup ini. Mau tak mau aku memikirkan kampung halamanku dan bernyanyi dengan lantang tentangnya. Naga merah tampak sangat bangga. Cakarnya memecahkan sebagian batu roh dan melemparkannya ke dalam mulut. Dua gadis naga kecil di bawah gunung salju terbang, tahukah kamu apa yang aku pikirkan? Kumismu yang panjang, tubuhmu yang indah, dan matamu yang memikat. Naga merah itu tampak agak terlalu bahagia dan mulai bersenandung. Di saat yang sama, ekor naganya sepertinya menghantam batu roh dengan ritme. Ribuan pembudidaya di sekitarnya hanya bisa menatap naga itu tanpa daya. Bagi mereka, suaranya terlalu sedih dan tidak mengandung rasa yang sama sekali. Kapanpun ini terjadi, mereka hanya bisa mengaum dengan keras untuk mengimbangi suara yang menakutkan. Naga langit mengungkapkan Dao. Naga langit itu perkasa. Naga merah ini adalah naga api yang hampir kehabisan darah oleh Vermilion Bird generasi kedua di Tanah Jatuh. Generasi kedua telah memberikan naga itu kepada Wang Lin, tetapi naga itu lolos. Seiring dengan fakta bahwa makam kuno sedang dibuka, Wang Lin tidak peduli dengan naga ini. Kini, ratusan tahun telah berlalu. Tepat ketika Wang Lin ingin benar-benar melupakan masalah ini, naga api yang tertidur ini muncul dalam kesadaran ilahinya. Sama seperti ribuan penggarap datang bersama naga, semua indera ilahi dari penggarap langkah ketiga yang berkumpul di Wang Lin bergerak mengikuti datangnya Wang Lin. Naga api itu masih mengunyah batu roh dan masih bernyanyi dengan bangga. Namun, pada saat ini, naga itu bergetar. Mengunyah dan bernyanyi tiba-tiba berhenti. Ia mengedipkan mata dan memenuhi kebingungan. Namun, hal ini segera digantikan dengan rasa takut, dan tubuhnya gemetar. Ini, sialan nenek naga mereka, kenapa ada begitu banyak indera ketuhanan di sini? Kenapa mereka begitu bosan hingga indera suci mereka berkumpul di sini? Setelah momen yang mengejutkan, naga konyol ini mengeluarkan suara gemuruh terisak-isak. Mundur, mundur, cepat kembali. Saat dia meraung, naga konyol itu gemetar. Ia sudah sangat berhati-hati dalam mengembangkannya sendiri.
Itu tidak memprovokasi orang yang menurutnya tidak bisa dia tangani, karena takut ditangkap lagi. Meski terlihat berani, rute yang diambilnya dipilih dengan cermat olehnya. Ia telah menempuh rute ini lebih dari 10 kali dan tidak pernah membahas bahaya apapun. Ia juga memiliki mantra aneh untuk menyembunyikan auranya, jadi kecuali jika Anda sengaja mencarinya, naga ini akan sulit ditemukan. Biasanya, ketika bertemu dengan seorang simpatisan yang lebih lemah dari dirinya, naga ini akan menunjukkan kekuatan dan menakut-nakuti orang tersebut agar patuh menjadi anggota sekte naga langitnya. Namun, saat ini ia tidak pernah menyangka bahwa ia akan mengisi indera ketuhanan dalam jumlah besar di tengah perjalanannya. Indera ketuhanan ini membuatnya gemetar, ada banyak yang cukup kuat untuk membuatnya menelan air liur naga dalam jumlah besar. Jantung naganya berdebar kencang. Naga merah itu terbang dari batu roh dan hendak melarikan diri. Namun, ia melihat ketakutan dan kebingungan para muridnya dan berjuang sedikit sebelum menekan rasa takutnya. Ia, dengan hati-hati mendarat kembali di platform batu roh dan mengeluarkan beberapa batu kering. Naga langit ini ingat bahwa ada sepanci pil yang sedang dimurnikan. Kita tidak akan keluar bermain lagi, bawa aku kembali untuk membuka pil itu. Setelah mendengar ini, meskipun para pembudidaya di sekitarnya masih ragu, mereka mendengarkan perintah naga. Mereka membawa platform batu roh raksasa dan perlahan mundur. Namun, batu roh itu terlalu besar, sehingga kecepatannya sangat lambat. Naga merah itu sangat cemas, dan ia merasakan keserakahan dalam indera ilahi itu. Sungguh menyelimuti saat mengetahui bahwa saat batu roh itu bergerak mundur, indera ilahi itu mengikuti dan menguncinya. Sial, kalian semua, cepatlah. Jika kalian terlalu lambat, naga ini akan memanggang kalian semua. Setelah itu, masih terlihat sedikit khawatir dan dengan cepat menambahkan sesuatu. Panci pil milikku itu sangat berharga. Suasana hati naga itu tegang dan jantungnya berdebar kencang. Ia tidak berani mengambil tindakan terlalu tiba-tiba, karena jika tiba-tiba terbang hanya akan menarik lebih banyak perhatian. Ia tidak boleh tidak sabar, ia harus tetap tenang. Naga langit, kamu adalah naga langit, kamu harus tenang. Ini bukan masalah besar, kamu hanya tidak melihatnya. Naga konyol itu menyemangati dirinya sendiri dan bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, ia sangat buruk dalam berpura-pura, dan saat ia mencoba berpura-pura, ia hanya menampilkan semua yang ada di wajahnya. Setelah mereka secara bertahap mundur lebih dari 100.000 kaki jauhnya, semua indera ilahi itu hilang, yang membuat naga konyol itu sangat gembira. Tampaknya bagi mereka, kemunculan naga itu hanyalah sebuah kecelakaan. Mereka tidak tertarik pada naga itu, sehingga mereka semua tertarik pada kesadaran ilahi mereka. Ini merupakan kejutan besar bagi sang naga. Ia menghela nafas panjang dan mengambil keputusan. Setelah kembali ke rumah, dia tidak akan berangkat selama 10 tahun dan tidak akan pernah mengambil rute ini lagi. Rute ini terlalu menakutkan. Para penggarap di sekitarnya masih shock dan tidak tahu apa yang terjadi. Tidak diketahui siapa yang memulai, tapi untuk menyenangkan naga api, mereka semua tiba-tiba mulai mengaum dengan keras. Naga langit mengungkapkan Dao, percayalah pada kata-kataku dan menghindari bencana kehancuran dunia. Naga langit mengungkapkan Dao, percayalah pada rasul ini. Itu akan membawa kita ke alam surgawi yang tak ada habisnya dan menjadi abadi. Naga langit itu perkasa. Saat nyanyian dimulai, perasaan ilahi yang kuat datang dari belakang mereka. Perasaan ilahi ini mengandung tekanan yang kuat dan hampir membuat naga api ketakutan. Perkasa, apa yang mungkin? Kalian semua, diamlah. Naga itu meraung, hampir menangis. Ia mengira telah menghindari bencana, namun ia tidak menyangka auman orang-orang ini menarik perasaan ilahi yang membuatnya gemetar. Ia sendiri yang menciptakan frase-frase itu, dan selalu terasa nyaman mendengarkannya. Namun, sekarang kata-kata itu mengirimnya ke kuburnya, dan ini membuat naga api itu mengeluarkan raungan yang tertidur. Setelah mengeluarkan suara gemuruh, naga api itu dengan cepat berputar. Ia membungkuk dengan kedua tangan tergenggam, dengan ekspresi yang membuatnya tampak seperti ingin menangis. Hehe, aku sudah mengganggumu, aku sudah mengganggumu. Saya akan pergi, anak-anak kecil ini tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Naga kecil ini sama sekali tidak perkasa dan tentunya bukan makhluk surgawi. Saya seekor ular, benar, hanya seekor ular.
Saya hanya melihat sedikit seperti seekor naga. Hehe, hehe. Naga api itu disambungkan dan bahkan kata-katanya menjadi campur aduk. Hehe, hehe, aku tidak akan mengganggu kalian sesama senior yang berkumpul di sini. Kalian semua sibuk, jadi tidak perlu memperhatikanku. Aku akan pergi sendiri. Jangan repot-repot mengirimku pergi. Naga api itu gemetar dan bahkan meninggalkan platform batu roh saat ia melarikan diri dengan cemas. Namun, saat naga api itu mundur dengan cepat, tiba-tiba ia berhenti. Kali ini ia benar-benar ingin menangis ketika sesosok tubuh berkulit putih dengan rambut putih muncul di hadapannya. Wang Lin melangkah keluar dan menatap naga api itu dengan senyuman yang bukan senyuman. Itu kamu. Naga api melihat Wang Lin dan terkejut. Ada alasan mengapa Vermilion Bird generasi kedua menyebutnya naga konyol. Ketika naga itu melihat Wang Lin, ia teringat betapa lemahnya Wang Lin dan sama sekali melupakan perasaan ketuhanan yang membuatnya gemetar. Sial, kamu juga berani menghentikan naga ini. Kamu telah meminum darahku sebelumnya. Hari ini, naga ini ingin kamu membayarnya. Naga itu menyorotkan Wang Lin dan membuka mulutnya. Bola api raksasa melesat dan melampaui segalanya sebelumnya, termasuk Wang Lin. Namun, pada hembusan napas berikutnya, bola api raksasa itu tiba-tiba menyebar ke segala arah. Benih api yang tak terhitung jumlahnya didistribusikan dan diterima sistem bintang. Saat bola api berhenti, naga itu ketakutan. Tubuhnya tiba-tiba terlempar ke belakang dan matanya dipenuhi ketakutan. Wang Lin keluar dari api dan semua api yang runtuh berhenti. Itu berkumpul menuju Wang Lin dan membentuk nyala api di tangan kirinya. Naga api. Wang Lin masih memiliki senyuman yang bukan senyuman saat dia melihat ke arah naga api. Aku benar-benar hanya seekor ular. Naga api itu gemetar dan tidak lagi merasa konyol. Ia memikirkan tentang aura menakutkan yang dikeluarkan Wang Lin. Saat mundur, naga api itu melolong dan menggunakan kekuatan penuhnya. Api menutupi tubuhnya dan dengan cepat mundur. Cara Wang Lin dengan santai mengumpulkan api yang sangat menakutkan, dan juga dengan jelas merasakan esensi api di tubuh Wang Lin. Itu juga memiliki esensi api, tapi jelas jauh lebih lemah dibandingkan dengan esensi api Wang Lin. Akibatnya, naga api ini tidak memiliki keberanian untuk melawan Wang Lin. Merasa ketakutan, naga api itu dengan cepat mundur. Wang Lin dengan tenang melihat naga api yang mundur. Dia meremas tangan dan memenuhi kepuasan api di tangan. Gelombang panas menyebar dari telapak tangan Wang Lin ke segala arah. Ingin Lin tidak mengejar tetapi dengan santai membentuk segel. Segel ini diberikan kepadanya oleh Vermilion Bird generasi kedua untuk mengendalikan naga api ini. Setelah segel ini muncul, naga api yang telah mundur jauh mengeluarkan yang tertidur. Segel serupa muncul di antara kedua mahkota. Segel ini terpatri di dalam kepalanya, terukir di tulang jiwa. Tak satu pun dari kalian, Vermilion Bird, adalah orang baik, ini sangat menyakitkan. Kamu bilang kamu akan melepaskanku tapi masih meninggalkan segel ini padaku. Api di sekitar naga api itu runtuh, membentuk tubuhnya. Dalam sekejap, tubuhnya melebar hingga lebih dari 100.000 kaki. Tubuh naganya yang besar mengeluarkan tekanan yang kuat. Namun, pada saat ini, tekanan ini tidak mempengaruhi Wang Lin sama sekali. Tubuh naga api itu terpelintir dan rasa sakit di sela-sela mahkota menjadikannya mengeluarkan air mata naga. Menyakitkan sekali, aku tidak akan lari. Saya menyerah, saya menyerah. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan, aku tidak akan lari lagi. Wang Lin menghilangkan segel di tangannya dan, dalam sekejap mata, berdiri di atas kepala naga api. Naga itu ingin meronta, tetapi ia mengingat rasa sakit luar biasa yang baru saja menderita dan ketakutan. Ia terlalu takut untuk menolak, dan uap air memenuhi matanya dan dipenuhi keluhan. Ia melihat ke pemandangan di mana sekte naga langit berada dan bahkan lebih banyak uap air berkumpul di matanya. Ayolah, sekte naga langitku. Sial, aku seharusnya tidak datang ke sini. Aku seharusnya pergi ke tempat lain. Wang Lin duduk di atas kepala naga api. Gelombang energi panas datang dari kepala naga dan sekitarnya saat dia melihat ke depan. Bahkan penglihatannya menjadi terdistorsi karena gelombang panas tersebut. Indra ilahi dari penggarap langkah ketiga sistem bintang kuno masih ada di area tersebut. Mereka telah menyaksikan Wang Lin menangkap naga api ini, namun mereka tidak terkejut.
Meskipun naga api ini kuat, setara dengan Nirvana Void tahap awal, bagi naga itu terlalu lemah. Jika sebelum Wang Lin mengetahui bahwa ini adalah dunia gua, dia pasti masih menangkap naga ini, tetapi dia tidak akan bertindak begitu cepat, tanpa membuang waktu. Naga ini berbeda dari semua binatang iblis yang pernah dilihat Wang Lin sebelumnya. Ia tidak hanya bisa berbicara, tetapi ia juga sangat cerdas, bahkan Nether Beast pun tidak cocok. Ia bahkan menyebut dirinya, Naga Langit, dan telah menciptakan Sekte Naga Langit. Ia juga memperbudak para petani untuk melayaninya, ini sudah menunjukkan betapa luar biasanya naga itu. Yang terpenting, tubuh naga ini mengandung kekuatan samar garis keturunan surgawi. Ini sangat lemah dan sangat sulit untuk diperhatikan. Namun, Wang Lin memiliki tetesan darah tubuh surgawi abadi, jadi dia bisa melihatnya secara samar. Wang Lin berdiri di atas kepala naga raksasa. Bersinar-bersinar saat dia melihat naga api di bawah. Hanya tinggal 3 jam lagi hingga akhir periode 3 tahun. 3 jam ini cukup bagi Wang Lin untuk mendapatkan informasi dari naga ini. Benua astral abadi adalah kampung halamanmu, kan? Perasaan ilahi Wang Lin yang mengelilingi naga itu tiba-tiba mengirimkan pesan. Naga api itu mengejutkan. Ia berkedip dengan mata naga raksasanya dan mulai menutupi kepalanya yang besar. Wang Lin dengan dingin menatap naga ini sambil mengangkat tangan dan aura mantra pencarian jiwa muncul di telapak tangan. Dia melihat ke arah naga api dan perlahan mengirimkan pesan. Dengan kecerdasanmu, kamu mengetahui efek mantra yang kamu dapatkan. Saya akan bertanya lagi, apakah Anda dari benua astral abadi? Kengerian muncul di mata naga itu, tetapi karena suatu alasan, ia melihat ke arah ribuan penggarap Sekte Naga Langit di Kencan. Ia mengatupkan kegelisahan di kepalanya. Wang Lin mengerutkan kening. Dia tidak bisa menggunakan mantra pencarian jiwa saat ini. Ini adalah sistem bintang kuno, dan ada indera ilahi dari beberapa penggarap kuat di sini. Jika dia menggunakan pencarian jiwa, itu akan memberi mereka kesempatan untuk menyerang. Akibatnya, hal itu akan mempengaruhi rencana dalam 3 jam. Matanya menjadi lebih dingin. Wang Lin menyebarkan mantra pencarian dan jiwa akan mengirimkan naga itu ke ruang penyimpanannya. Dia akan mendapatkan jawaban darinya setelah dia meninggalkan alam surgawi kuno terlebih dahulu. Namun, saat dia menyebarkan mantra pencarian jiwa, permohonan naga api memasuki pikiran. Ini, bisakah kamu memberiku sedikit wajah? Kamu dapat melihat murid-muridku sedang menatap. Jika Anda bisa memberi saya sedikit perhatian dan bekerja sama dengan saya, maka saya akan bekerja sama dengan Anda dan memberitahu Anda semuanya, oke? Wang Lin kaget dan mengungkapkan ekspresi aneh. Dia melihat naga api di bawah, dan setelah sekian lama, dia mengangguk. Saat naga api melihat Wang Lin setuju, itu sangat membahagiakan. Ia membentangkan tubuhnya dan terbang keluar dari bawah Wang Lin. Bersinar terang dan terlihat sangat megah. Cakar naganya yang besar menunjuk ke arah Wang Lin dan suaranya yang kuat menggema. Kamu bilang kamu ingin masuk ke Sekte Naga Langitku. Naga ini tidak akan bertahan dengan apa yang telah kamu lakukan dan akan membiarkanmu bergabung dengan Sekte Naga Langitku. Saat naga api berbicara, dia memperhatikan ekspresi Wang Lin. Ketika melihat alis Wang Lin mulai berkerut, dia gemetar dan dengan cepat berkata, untuk orang kuat sepertimu yang bergabung dengan Sekte Naga Langitku, ini adalah keberuntunganku. Hehe, kamu bisa menjadi wakil ketua sekte. Setelah dia berbicara, para penggarap yang ketakutan, terkejut dengan apa yang telah terjadi, semuanya terkejut saat itu. Sebelum para penggarap itu bisa bereaksi, naga api tiba-tiba berbalik ke arah mereka dan mengeluarkan suara gemuruh. Oke, kalian semua, kembalilah. Naga langit ini akan memberikan beberapa petunjuk kepada wakil ketua sekte baru dan akan sibuk. Aku akan kembali lagi nanti, jadi awasi sekte ini untukku. Meskipun para penggarap itu dipenuhi bayangan, mereka tidak berani menunjukkannya. Mereka semua mengungkapkan ekspresi kekaguman terhadap naga api dan kemudian pergi dengan hormat. Setelah semua pembudidaya pergi, aura agung naga menghilang. Ekspresinya canggung dan berbicara ketika Wang Lin berdiri tegak. Wang Lin mewakili lengan bajunya dan membawa naga itu ke tempat dia duduk sebelumnya. Tuan, naga kecil ini memang berasal dari benua astral abadi. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan tanyakan. Naga kecil ini berjanji akan mempertahankan segalanya.
Naga api itu menunjukkan ekspresi menyanjung dan dengan cepat mengirimkan pesan perasaan ilahi. Bagaimana kamu memasuki tempat ini dari benua astral abadi? Wang Lin duduk di atas naga itu. Saya mengikuti mantan majikan saya dan orang terkutuk itu. Orang yang terkutuk itu tahu bahwa guru lebih menyukai saya dan menolak menerima di dalam hatinya. Jadi dia memberitahu guru bahwa 7 sekte Dao memiliki harta karun dan menipu mantan majikan saya untuk datang ke sini. Aku setia pada tuanku dan secara alami membujuknya, jadi aku ikut bersamanya. Naga api itu sepertinya dipenuhi kemarahan. Saat ia mengirimkan pesan indera ilahi, ia melihat ke kejauhan seolah-olah ia takut. Setelah mendengar ini, mata Wang Lin bertanya-tanya. Dia menampilkan naga api itu untuk waktu yang lama sampai bulu naga api itu berdiri dan mengirimkan pesan indera ilahi. Apa yang aku katakan itu benar? Sedikit bohong. Aku datang bukan karena aku setia pada mantan majikanku, tapi mantan majikanku yang mengantarku ke sini. Naga api itu berbicara dengan hati-hati. Siapa namamu? Pikiran Wang Lin bergetar. Dia punya tebakan samar. Tuan, Anda bisa memanggil saya Little Red, nama panggilan saya Little Red. Naga itu memutar kepalanya yang besar dan mengirimkan pesan. Merah kecil. Mata Wang Lin tiba-tiba bersinar terang. Dia menatap naga api dan pikirannya bergemuruh. Kata-kata orang gila itu bergema di benakku. Merah kecil, di mana kamu? Semua urusan raja ini ada pada Little Red, carikan Little Red untuk mereka. Little Red, cepat cari kakakku. Katakan dia aku sedang diintimidasi. Naga api tidak hanya merasakan rambutnya berdiri di bawah Wang Lin, jantungnya juga berdebar kencang. Dia tidak tahu apakah itu telah menyinggung Wang Lin dan akan mengirimkan pesan karena ketakutan. Siapakah Lian Daofei bagimu? Wang Lin perlahan mengirimkan pesan. Setelah naga api mendengar, Lian Daofei, tiba-tiba dia terkejut. Anda tahu tuanku, Lian Daofei adalah mantan majikanku. Sayangnya dia sudah mati. Tentu saja, pikiran Wang Lin terus bergetar. Dia tidak lagi bertanya dan memasukkan naga api ke dalam ruang penyimpanannya. Dia tidak bisa lagi bertanya apa-apa lagi. Waktu hampir habis, jadi dia menjaga ketenangan pikiran sehingga dia bisa menggunakan termometer penuhnya. Dia harus tetap tenang. Jika dia mendapat informasi lebih lanjut dari naga api, akan sangat sulit bagi Wang Lin untuk tetap tenang. Saat ini, Wang Lin duduk di sana dengan mata tertutup untuk menenangkan gelombang yang muncul di jantungnya. Waktu berlalu. Saat hati orang-orang yang mengamati Wang Lin dengan akal ilahi mereka terus berspekulasi, 3 jam terakhir perlahan berlalu. Saat 3 jam terakhir berlalu, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Waktunya habis. Mata Wang Lin memenuhi rasa dingin. Dia telah menunggu 3 tahun untuk hari ini. Periode 3 tahun telah berakhir. Itu juga sudah 100 tahun penuh sejak perang alam dalam dan luar dimulai. 4 jenderal alam surgawi kuno alam batin tidak akan mengecewakan Wang Lin. Kesepakatan yang mereka buat dengan Wang Lin akan segera dimulai. Bintang-bintang teringat saat nafas terakhir berlalu. Indra ilahi di sekitar Wang Lin tidak menyadari pergolakan yang dialami alam dalam dan luar. Tanda pertama dari pergolakan ini terjadi di kekosongan cemerlang di alam batin. Di Brilliant Void yang luas, ada semburan cahaya warna-warni yang mencapai sistem bintang. Hal ini menyebabkan kegelapan ruangan tampak seperti ladang bunga yang sedang mekar. Gemuruh menggelegar terdengar di antara cahaya-cahaya indah ini. Raungan teredam ini menggema di seluruh sistem bintang. Jika sistem bintang ini adalah sebuah pintu, maka suara gemuruh yang teredam datang dari balik pintu. Seolah-olah ada raksasa yang membombardir pintu itu dengan gila-gilaan. Raksasa itu sepertinya ingin mendobrak pintu dan keluar. Saat suara gemuruh bergema, suara gemuruh yang teredam juga datang dari sungai yang dipanggil. Gemuruh yang teredam bahkan terdengar dan bergema di lautan awan dan seluruh langit. Suara keras ini muncul pada hembusan napas pertama dan mencapai puncaknya pada hembusan napas kelima. Itu menyebar ke setiap inci alam batin, ke setiap planet, dan ke telinga setiap makhluk hidup. Pada saat ini, makhluk hidup yang tak terhitung banyaknya di alam batin, baik itu para pembudidaya, manusia, binatang buas, atau bahkan tumbuh-tumbuhan, semuanya gemetar dan menjadi membayangkan. Ada sebuah planet buas tak berpenghuni yang tidak memiliki manusia tetapi dipenuhi banyak binatang buas.
Binatang-binatang ini telah tinggal di sini selama beberapa generasi, mereka berburu dan membunuh di hutan hujan di sini. Namun, ketika badai yang menggelegar menggema, planet ini menjadi sunyi. Semua binatang, apakah itu harimau yang menerkam atau ular piton raksasa yang baru saja menangkap seekor binatang kecil, gemetar. Mereka ketakutan saat melihat ke langit dengan memasang. Binatang kecil yang belum mati itu lupa berjuang. Ia mendongak dan terkejut. Gemuruh, 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 gemuruh. Suaranya sangat menggetarkan, pada napas ke-8, hampir gila. Ini menciptakan riak yang tak terhitung jumlahnya yang menggema di seluruh sistem bintang 4. Pada saat ini, sepertinya tak terhitung banyaknya makhluk dari alam surgawi kuno yang mengaum. Raungan mereka sungguh-sungguh bergemuruh. Di sebuah planet di Sungai Panggil, hanya dihuni oleh beberapa lusin petani. Mereka tidak pergi ke alam surgawi yang baru tetapi mencari manusia yang dapat menjaganya, mencari benih untuk masa depan alam batin. Saat ini, wajah mereka pucat dan batuk darah. Mereka memandang ke langit dengan ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, namun suara gemuruh di telinga mereka telah memasuki pikiran mereka dan membuat mereka panik. Mungkinkah alam luar menyerang lagi? Semua orang terkejut. Mereka akan terbang keluar, namun ketika mereka terbang ke langit, suara gemuruh dan mereka ditekan ke tanah oleh tekanan yang turun dari langit. Selama nafas ke-11, gemuruh yang menggema di seluruh sistem bintang 4 menciptakan tekanan. Tekanan ini datang dari alam surgawi kuno. Aura ini kuno dan mengacaukan seluruh alam batin. Rupanya memberitahu dunia bahwa mereka telah kembali. Di sebuah planet di Alheaven, tidak ada lagi penggarap yang tersisa, hanya manusia biasa. Saat ini, kota-kota yang seharusnya ramai menjadi sunyi senyap. Pria tua yang menjual wine di pinggir kota dan belasan orang yang sedang minum semuanya ketakutan saat melihat langit yang sebelumnya tak berawan berubah menjadi gelap. Gemuruh menggelegar dan semua manusia pingsan. Manusia yang pingsan tidak dapat melihat perubahan di langit. Langit terus menjadi gelap hingga semua cahaya hilang dan berubah menjadi malam. Pada saat ini, itu adalah nafas ke-16 sejak gemuruh. Selama 16 napas waktu ini, sistem bintang 4 kehilangan semua cahaya. Seluruh planet dan benua diselimuti kegelapan. Selama nafas ke-17, suara gemuruh yang menekan semua suara dari 16 nafas sebelumnya bergema di Brilliant Void. Gemuruh menggelegar ini terdengar seperti pintu pecah. Seperti langit runtuh. Saat tabrakan terjadi, retakan muncul di Brilliant Void, dan segera membentuk celah raksasa. Saat kereta muncul, raungan penuh kegembiraan dan kegilaan muncul. Aura alam surgawi kuno mengalir keluar dari celah ini dan menyapu Brilliant Void. Di saat yang sama, saat suara bergelombang, mengerikan muncul di dalam celah, dan tangan yang kering ingin mengulurkan tangan. Seolah-olah ada sekelompok orang di balik kereta yang akan menjadi gila dan merobek sistem bintang. Pada saat ini, kereta serupa muncul di Sungai Panggil, seluruh langit, dan lautan awan. Keempat celah itu merobek sistem bintang dan melepaskan aura alam surgawi kuno. Alam surgawi kuno akan segera bangkit. Di alam surgawi guntur di seluruh langit, hantu tua Zan tiba-tiba berdiri dan ekspresinya berubah. Dia melangkah maju, meninggalkan alam surgawi guntur, dan muncul di Alheaven. Matanya menunjukkan aneh saat dia melihat celah itu, dan matanya menjadi dingin. Alam surgawi kuno. Kereta di sistem bintang 4 bergetar dan menyebar dengan gila-gilaan. Pada nafas ke-19, seluruh alam batin tampak terpecah. Keempat celah tersebut menyebar hingga bertemu di persimpangan sistem 4 bintang, yang berada tepat di atas alam surgawi yang baru. Gemuruh menggelegar megah ketika keempat celah itu saling tumpang tindih, dan sebuah salib raksasa muncul di langit. Aura alam surgawi kuno bocor dan raungan gembira datang dari dalam. Semua cahaya di alam batin runtuh. Pada saat ini, alam batin tidak memiliki cahaya. Cahaya tak berujung semuanya tersedot dan diubah dengan cara yang aneh. Semuanya berkumpul di luar celah 4 dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Suara gemuruh bergema, menyebabkan sungai perak di sekitar alam surgawi yang baru bergetar. Bahkan alam surgawi yang baru pun berdengung. Banyak penggarap alam batin memandang ke langit. Wajah King Lin menjadi pucat dan dia menyerang ke langit. Ini adalah aura alam surgawi kuno. Alam surgawi kuno telah kembali. Master Hong San, Master South Cloud, dan King Sui, ikutlah bersamaku untuk menyambut para dewa kuno.
King Lin terbang ke langit dan 3 sinar cahaya mengikutinya. Mereka adalah Master Hong San, Master South Cloud, dan King Sui. Mereka berempat terbang menuju langit. Di bawah mereka adalah para penggarap alam batin dan sebuah patung raksasa yang berdiri di puncak tertinggi. Patung ini telah dipindahkan ke sini dari planet Suzaku oleh seseorang selama 3 hari terakhir ini agar dapat disembah oleh semua generasi mendatang. Ketika King Lin dan rekan-rekannya memindahkan keluar dari Sungai Perak, mereka melihat ke arah celah raksasa yang berbentuk salib. Bahkan King Sui menunjukkan ekspresi hormat. Tidak perlu menyebut King Lin dan yang lainnya, mereka tidak berani menunjukkan tanda-tanda tidak hormat. Para dewa kuno bagaikan dewa bagi orang-orang tua ini. Hanya si Tunan yang menatap langit di antara para penggarap di bawah. Dalam pemahamannya, kata-kata Wang Lin masih menggema. Dia belum memberitahu orang lain tentang hal ini. Melihat celah-celah tersebut, tidak ada sedikit pun rasa kagum, hanya rasa kebingungan yang rumit. Alam surgawi kuno, sudah lama hilang, dan sekarang turun ke dunia sekali lagi. Raungan mengejutkan keluar dari celah berbentuk salib. Pada akhirnya, celah itu benar-benar terbuka dan semua cahaya di sekitarnya berkumpul membentuk balok cahaya. Dalam sekejap mata, balok cahaya lain muncul. Segera, ratusan blok cahaya muncul. Balok cahaya ini segera membentuk tangga raksasa yang melayang di sana. Setelah tangga muncul, sosok yang diselimuti cahaya keemasan berjalan keluar dengan penuh semangat. Segera, lusinan sosok keluar. Akhirnya gratis. Sekarang setelah kami memperbaikinya, kami para dewa telah kembali. Raungan datang dari lusinan emas ini. Mereka masing-masing memiliki aura memicu langkah ketiga. Namun, aura ini berbeda dari aura para penggarap dunia gua. Namun, sangat sulit untuk menjelaskan perbedaan sebenarnya. Setelah lusinan orang ini, masih ada lagi sosok emas yang terbang keluar. Melihat dari jauh, ini menghasilkan pemandangan yang mengejutkan. King Lin dan teman-temannya adalah yang paling dekat. Saat cahaya keemasan memenuhi langit, mereka semua memasang ekspresi serius. Master Hong San dan Master South Cloud mengatupkan tangan mereka. Namun, dibandingkan dengan mereka, King Lin adalah yang paling membuat bersemangat. Dia melangkah maju dan menggenggam tangannya pada sosok emas itu. Dia berbicara dengan nada hormat. Murid penguasa alam tertutup, King Lin, menyapa para dewa surgawi. Namun, keberadaan dan kata-katanya tidak menarik perhatian para dewa kuno itu. Para dewa tertawa terbahak-bahak dan langsung terbang melewati mereka. Mereka melesat menuju alam surgawi yang baru. Surgawi ini sudah lama tidak menyala Joss Flames. Meskipun Joss Flames di sini tidak kuat, mereka akan memuaskanku untuk saat ini. Joss Flames, tempat ini memiliki aura Joss Flames. Haha, aku tidak menyangka akan ada Joss Flame yang disiapkan untuk kita saat kita bangun. Murid penguasa alam air tutup, kamu sangat hebat. Makhluk-makhluk surgawi ini bergerak menuju alam surgawi yang baru. Ketika King Lin dan teman-temannya melihat ini, pikiran mereka bergetar. Mata King Sui bersinar merah dan pembunuhan yang intens memenuhi tubuhnya. Putrinya berada di alam surgawi yang baru, dan alam surgawi yang baru ini telah dibangun oleh mereka. Ini adalah rumah mereka. Saat ini, seseorang telah membuka pintu dan akan menghancurkan rumahnya. Tidak peduli siapa orang itu, bahkan jika mereka adalah makhluk surgawi kuno, dia, King Sui, masih akan membunuh. King Sui menyerang ke depan. Master Hong San dan Master South Cloud membeku sesaat sebelum ekspresi mereka berubah drastis. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka mengatupkan gigi dan memaksakan maju. King Lin tercengang, dan perjuangannya paling intens. Namun, dia melihat lusinan makhluk surgawi tertawa terbahak-bahak saat mereka mengoyak Sungai Perak. Kesenjangan tersebut mengungkapkan puluhan ribu penggarap alam batin yang dipenuhi rasa takut. King Lin meraung dan melangkah maju. Berhenti, sesama makhluk surgawi batin saya. King Lin bergerak maju sambil meraung, tetapi sebelum dia selesai berbicara, sekitar 7 atau 8 orang berbalik. Mata mereka menunjukkan cahaya keemasan yang mendominasi dan mereka memposisikan tangan pada mereka yang berempat. Gemuruh menggelegar dan badai emas yang dipenuhi dengan kekuatan keturunan-keturunan memuaskan mereka berempat. Saat badai bergemuruh, King Lin, Master Hong San, dan Master South Cloud gemetar. Berani sekali, Anda berani menghentikan kami para dewa untuk menyerap Joss Flames. Salah satu yang mencibir. Kata-katanya mengandung kesombongan yang tak ada habisnya dan rasa superioritas.
Badai emas ini mengandung garis keturunan surgawi dan menghasilkan yang merupakan musuh alami bagi orang-orang di alam batin. Hal ini menyebabkan King Lin, Master Hongshan, dan Master South Cloud mundur karena terkejut. Namun, kekuatan garis keturunan ini tidak berpengaruh pada King Sui, seolah-olah dia tidak menyadarinya sama sekali. Dia menerobos badai emas, menuju lusinan benda langit, dipenuhi dengan niat membunuh yang mengejutkan. Namun, dia masih agak lambat. Selusin makhluk surgawi yang keluar lebih dulu telah tiba di atas alam surgawi yang baru. Mereka memandang puluhan ribu petani yang memandang mereka dengan ketakutan dan tertawa. Beberapa orang segera melepaskan keturunan mereka sehingga para pembudidaya di bawah tidak berani bergerak. Lalu beberapa dari mereka turun. Salah satu dari mereka menangkap seorang wanita dari Sungai Panggil dan hendak menarik napas. Begitu dia menarik napas, dia akan mampu mengubah pikiran wanita ini menjadi Joss Flames dan menyerapnya. Namun, pada saat ini, seorang peramal kuno menyebarkan akal ilahi sambil tertawa pembohong. Saat kesadaran ilahinya menyebar, tawanya berhenti dan matanya melebar. Kepanikan yang tak terbayangkan muncul di wajahnya dan dia menjerit. Teriakannya tertidur. Saat dia berteriak, semua orang terkejut. Makhluk surgawi yang telah menangkap perempuan itu tanpa sadar melonggarkan cengkeramannya dan menatap orang yang berteriak. Patungnya, ada patung dirinya di sana. Jeritan sedih itu menggema. Lusinan benda langit yang telah tiba dan lusinan benda langit yang datang semuanya membeku seketika. Indra ilahi mereka menyebar, dan setelah melihat ke puncak yang jauh, mereka semua terkejut. Makhluk surgawi yang telah menangkap wanita itu melonggarkan genggamannya dan wajahnya menjadi pucat. Itu dia, kenapa patungnya ada di sini? Penemuan mendadak ini menyebabkan ketakutan muncul di wajah puluhan makhluk angkasa. Mereka tidak bisa melupakan kekuatan panah di alam surgawi kuno 3 tahun lalu. Baru pada saat inilah si Tunan terbangun. Dia mengangkat kepalanya dan mengangkat tangannya tanpa ragu-ragu dan mengeluarkan sebuah batu giok. Giok ini diberikan kepadanya oleh Wang Lin ketika mereka bertemu di planet Suzaku dan Wang Lin bercerita tentang alam surgawi kuno. Wang Lin pernah membayangkan bahwa begitu para dewa muncul, jika mereka mencoba membunuh para penggarap, hancurkan batu giok ini. Si Tunan mengeluarkan batu giok itu dan menghancurkannya. Setelah hancur, aura Wang Lin muncul dari batu giok ini. Lusinan makhluk surgawi itu sangat akrab dengan aura ini. Saat aura ini muncul, mereka tiba-tiba melihat ke langit. Langit terdistorsi dan sosok putih muncul. Sosok ini adalah Wang Lin. Batu giok itu mengandung sebagian perasaan ilahi. Meski itu hanya ilusi, dinginnya menyebar. Vermilion Bird, Black Tortoise, Azure Dragon, White Tiger, apakah ini yang disebut perjanjian? Mata Wang Lin menatap dingin ke lusinan benda langit dan kemudian menukar lengan bajunya. Keluar dari sini, dia meraung. Dengan gemuruh itu, niat membunuh yang mengejutkan terjadi dan memicu lusinan makhluk langit itu. Mereka berteriak dan wajah mereka menjadi pucat saat mereka mundur dengan cepat. Dalam sekejap mata, mereka meninggalkan alam surgawi yang baru. Di luar alam surgawi yang baru, di antara lusinan makhluk surgawi yang keluar, ada seorang lelaki tua. Dia adalah naga Azure. Dia memasang ekspresi muram saat dia menatap orang-orang yang telah masuk ke alam surgawi yang baru. Dia kedinginan sebelum melangkah maju dan menggenggam tangan. Orang tua ini tidak cukup ketat dan terlambat. Saya berharap rekan penggarap akan memaafkan kami. Orang tua ini akan memberikan penjelasan. Untung saja tidak ada korban jiwa, jadi rekan penggarap, mohon jangan marah. Kesepakatan kita masih berjalan. Kami dari alam surgawi kuno tidak akan membunuh satupun penggarap alam batin. Di alam luar, Wang Lin membuka matanya dan menunjukkan dingin. Dia sudah lama mengharapkan ini, itulah sebabnya dia meninggalkan batu giok itu di sana. Dia melihat para dewa itu pergi dengan kekalahan dan hendak berbicara ketika dia tiba-tiba melihat kedamaian. Tidak ada keraguan, Wang Lin berdiri dan berlari ke angkasa. Alam surgawi kuno adalah alam asli dan kemudian terbelah menjadi dua. Meskipun telah terbagi antara alam dalam dan alam luar, keduanya masih terhubung. Sekarang alam surgawi kuno di alam dalam telah terbuka, alam surgawi kuno di alam luar juga akan terbuka. Meskipun ada formasi yang menghalangi pergolakan di dalam alam batin, beberapa aktivasi langkah ketiga di alam luar masih terasa.
Secara khusus, mata penguasa dibanjiri rasa tidak percaya ketika dia tiba-tiba mengerti apa yang akan dilakukan Wang Lin. Tidak baik, dia akan menggunakan kekuatan panah untuk menghancurkan alam surgawi kuno di alam luar. Dia gila ini, dia pasti sudah mengetahui segalanya, bahwa tempat ini hanyalah dunia gua. Penguasa ekspresi dan kemudian dia menyerang bintang-bintang. Pada saat ini, bukan hanya miliknya, tetapi ekspresi semua kekuatan langkah ketiga yang mengamati Wang Lin berubah. Mereka semua mengerti apa yang akan dilakukan Wang Lin pada saat yang bersamaan. Wang Lin bergerak dengan kecepatan penuh. Dari posisinya, dia hanya perlu sekejap untuk tiba di mana saja di sistem bintang kuno. Dia menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia berada di domain bintang di mana terdapat banyak ruang spasial. Domain bintang ini saat ini memiliki kereta yang jumlahnya tak terhitung, dan suara gemuruh datang dari dalamnya. Saat Wang Lin tiba, bintang domain tampak runtuh dan celah besar muncul. Aura alam surgawi kuno datang dari dalam, dan diikuti tawa gila. Sosok emas keluar dari celah. Tokoh-tokoh ini juga merupakan makhluk surgawi kuno. Mereka semua adalah murid dari 7 sekte Dao, namun mereka tidak lagi setia pada penguasa surgawi 7 warna, melainkan pada para selir. Lebih tepatnya, mereka setia pada partner Dao yang telah ditinggalkan oleh penguasa surgawi 7 warna untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Tanpa perintah dari rekan Dao penguasa surgawi 7 warna, mereka tidak akan mengikuti perintah ke-7 selir. Dapat dikatakan bahwa inilah akar perang penyebab besar di dalam gua. Mereka adalah kartu terakhir yang dimiliki Celestial kekuasaan. Ketika semua orang menyadari apa yang akan dilakukan Wang Lin, ekspresi selir ke-7 berubah drastis dan dia mengemudi menu Wang Lin. Bahkan selir ketiga pun terguncang dan segera mendekat. Tawa gila menggema di dalam celah saat sosok emas itu terbang keluar. Namun, semua orang yang keluar segera melihat berambut putih berbaju putih yang sepertinya menunggu mereka dengan mata tertutup. Mereka tidak mengenali Wang Lin. Meskipun Wang Lin memiliki tingkat yang buruk, mereka tidak menganggapnya sebagai ancaman. Mereka tertawa bahak dan gembira memenuhi mata mereka. Kami akhirnya bisa keluar. Karena kita di sini, maka keempat jenderal itu pasti sudah keluar juga. Membunuh. Bunuh mereka dan dapatkan Dao Tome dan kita bisa membentuk 7 sekte Dao baru. Kita tidak hanya harus membunuh mereka, tapi kita harus mengakhiri semua kehidupan di dunia gua ini. Hanya dengan begitu kita dapat membuka kembali gua ini. Benda langit emas terbang saat mereka mengaum. Salah satu dewa mengungkapkan ekspresi kejam saat dia menyerang Wang Lin. Dia sangat cepat, dan ketika dia mendekati Wang Lin, dia mengangkat tangannya sambil tersenyum. Kamu pembudidaya semut. Kamu bernasib buruk karena berada di depan pintu kami. Langit ini akan menyerapmu dan mengubahmu menjadi Joss Flames. Pembudidaya biasa dari benua astral abadi, murid umum dari 7 sekte Dao, kamu berani menyebut dirimu seorang surgawi. Wang Lin membuka matanya dan cahaya keemasan bersinar darinya. Cahaya keemasan ini terbentuk dengan memadatkan kekuatan tetesan darah tubuh surgawi abadi. Cahaya ini mengandung garis keturunan surgawi yang sangat murni. Ketika dia melihat cahaya keemasan di mata Wang Lin, makhluk surgawi yang berputar ke depan berhenti dan ekspresinya berubah drastis. Dia tanpa sadar mundur karena terkejut dan suara gemuruh di ingatannya. Siapa kamu? Jawabannya tidak datang dalam bentuk kata-kata melainkan tindakan Wang Lin. Mata Wang Lin dipenuhi cahaya keemasan, dan dia mengangkat tangan kirinya. Busur Li Guang muncul dengan suara gemuruh dan dia meraihnya. Tangan mendekat meraih tali busur dan tiba-tiba menariknya kembali. Dengan dengungan, busur Li Guang mencapai bulan purnama. Anak panah yang menakutkan banyak orang muncul di haluan, dan ruang di sekitarnya berputar. Setelah anak panah itu muncul, dunia berubah warna dan bergetar. Makhluk-makhluk yang menikmati kesenangannya dan melihat kehaluan. Dia merasa itu familiar. Busur ini sangat familiar. Busur ini, busur Li Guang. Saat makhluk memamerkan mengenali busur ini, ekspresinya berubah drastis. Ketakutan dan ketidakpercayaan memenuhi matanya saat dia menjerit ketakutan dan mundur seperti orang gila. Dia tahu tentang busur ini dan tentang kekuatan anak panah darinya. Itu adalah harta karun yang sangat kuat yang bahkan dapat menggetarkan hati orang-orang dari rumahnya di benua astral abadi. Ia memiliki kemampuan destruktif yang mengerikan.
Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti bahwa orang ini telah duduk di sini tepatnya menunggu mereka muncul. Orang ini telah menunggu alam surgawi kuno terbuka dan menggunakan busur ini untuk membunuh mereka. Siapa dia? Langit mundur seolah-olah dia gila. Satu-satunya pemikiran dalam pemikirannya adalah melarikan diri, melarikan diri, melarikan diri. Perubahan besar di sini menarik perhatian semua makhluk angkasa lainnya. Namun, ketika mereka melihat busur di tangan Wang Lin, merasakan gemetarnya bintang-bintang, dan terguncang oleh riak dari busur, ekspresi mereka semua berubah. Busur Li Guang. Ini sebenarnya busur Li Guang. Khawatir, makhluk surgawi yang keluar mundur seperti orang gila. Mereka ingin kembali ke alam surgawi kuno. Bertemu dengan seseorang yang memiliki busur Li Guang dan dapat menariknya segera setelah mereka keluar adalah mimpi buruk. Namun, meski mereka bergerak cepat, mereka tidak cukup cepat untuk melarikan diri dari busur Li Guang. Penguasa tidak mampu melakukannya dan mereka juga tidak memenuhi persyaratan. Tangan kanan Wang Lin semakin menarik talinya saat dia mengeluarkan suara gemuruh. Pada saat ini, seolah-olah Wang Lin hendak mematahkan busurnya. Dia menatap makhluk surgawi yang menakutkan dan mundur dengan niat membunuh yang mengerikan di matanya. Orang-orang yang ingin dia bunuh adalah murid-murid dari 7 sekte Dao. Murid 7 Dao sekte arogan yang melihat orang-orang di dunia gua sebagai semut. Kamu tidak berbeda dengan orang-orang dari klan Guntur tersebar. Tangan kanan Wang Lin mengendur dan mendengarkan menggema di seluruh sistem bintang. Tali busur tiba-tiba ditarik kembali dan mengirimkan kekuatan yang kuat ke anak panah. Suara melolong ini cukup keras untuk menghancurkan langit. Kekuatan busur Li Guang menyebabkan langit dan bumi bergetar. Dunia sebelum anak panah itu runtuh dan terfragmentasi saat anak panah itu melesat ke depan. Makhluk surgawi yang akan membunuh Wang Lin tidak punya tempat untuk mengelak. Dia menjerit saat tubuhnya roboh saat anak panah menembus dirinya. Jiwa asalnya telah padam. Dia tidak bertengkar pertama dari benua astral abadi yang membunuh Wang Lin, dan dia tidak akan menjadi yang terakhir. Saat anak panah itu melesat ke depan, ia melebar hingga panjangnya puluhan ribu kaki, dan masih terus mengembang. Lusinan benda langit yang keluar pucat pasi. Dibandingkan dengan kecepatan anak panah, mereka seperti bayi yang mencoba melarikan diri. Dengan keras, makhluk surgawi ketiga itu runtuh dan kemudian mati dengan tertidur. Gemuruh yang menggelegar terus bergema saat 3 benda langit bergetar dan runtuh. Saat jiwa asal mereka hendak melarikan diri, mereka hancur. Mereka dihancurkan oleh dunia gua yang mereka anggap hina. Anak panah itu memancarkan cahaya keemasan. Cahaya keemasan ini mencapai seluruh sistem bintang dan terus menyebar. Suara berlangsung terus-menerus, dan dalam sekejap mata, 8 makhluk surgawi lainnya mati. Mereka masih merasakan ekstasi saat berjalan keluar dari alam surgawi kuno, namun kini ekstasi itu berubah menjadi alasan kematian mereka. Anak panah itu langsung membunuh semua makhluk surgawi yang keluar, lalu masuk ke dalam. Hal ini menyebabkan guncangan yang menggelegar menggema di dalam celah-celah tersebut dan memicu keruntuhan yang hebat. Dampak keruntuhan menyebar ke segala arah sebagai gelombang kejut. Gelombang kejut ini cukup kuat untuk mengubah lintasan planet budidaya tetapi tidak cukup untuk menggerakkan tubuh dewa kuno Wang Lin. Rambut Wang Lin berkibar dengan cepat, dan gelombang kejut menyebabkan pakaiannya berkibar dengan keras. Namun, matanya tegas, sama seperti tubuhnya. Dia akan membunuh, dan panah ini tidak akan cukup membunuh. Wang Lin tidak tahu berapa banyak orang yang berada di alam surgawi kuno atau berapa banyak dari mereka yang kuat, tapi dia mengerti bahwa busur Li Guang saja mungkin tidak cukup untuk menghancurkan mereka semua. Namun, dia bisa menghancurkan pembukaan alam surgawi kuno sehingga mereka tidak akan pernah bisa keluar lagi. Setelah panah pertama ditembakkan, tubuh penguasa tiba-tiba berhenti jutaan kilometer jauhnya. Dia menatap ke depan dan matanya dipenuhi kegembiraan. Ini juga bagus untukku. Saya hitung dia hanya punya kekuatan untuk 2 tembakan. Sekarang dia telah menyia-nyiakan satu hal, dan jika dia menggunakan yang lain, dia pasti akan mati. Wang Lin, Wang Lin, jika kamu benar-benar menembakkan busurnya 2 kali dan aku tidak membunuhmu hari ini, aku tidak akan lagi menyebut diriku penguasa. Aku akan mengambil nama keluargamu sebagai gantinya. Sang penguasa tertawa ketika dia melakukan rekonstruksi maju. Saat dia mengambil beberapa langkah, dia tertawa gila lagi.
Dia melepaskan kebencian yang dia rasakan selama 3 tahun terakhir. Tembakan kedua, dia memang melepaskan tembakan kedua. Wang Lin, kamu sudah mati. Pertama-tama aku akan menyegel sistem bintang kuno sehingga kamu tidak bisa pergi, lalu aku akan membunuhmu perlahan-lahan. Tanpa ragu-ragu, penguasa-penguasaan dan budidaya kuatnya menyebar. Segel ini tidak akan menghalangi orang untuk masuk, tapi akan mencegah mereka keluar. Setelah melakukan semua ini, penguasa menghilang saat dia menggerakkan maju. Pada saat yang sama, selir ketujuh pucat pasi. Dia terhuyung mundur dan matanya dipenuhi kebencian yang mengerikan. Saat ia menatap lurus ke depan, seolah-olah dia akan mematahkan giginya karena mengatupkannya terlalu keras. Wang Lin, aku akan membunuhmu. Dao Master Miao Yin dan Master Iblis 9 Surga melintasi sistem bintang. Kebencian mereka terhadap Wang Lin tidak lebih lemah dari penguasa dan selir ketujuh. Meskipun mereka terluka, itu tidak menghentikan niat membunuh mereka. Pada saat ini, mereka menggali menuju Wang Lin, yang telah mereka kunci. Dengan banyaknya orang yang ingin membunuhmu, aku tidak percaya kamu bisa keluar hidup-hidup. Dao Master Miao Yin tersenyum. Orang tua ini akan mengambil bagian dari jiwamu dan menikmati menyalakan lentera surga selama 10.000 tahun. Hanya dengan mendengarkan penderitaannya selama 10,000 tahun kebencian saya dapat padamkan. Kebencian memenuhi mata Tuan Iblis 9 Surga. Wang Lin memang menarik busurnya untuk kedua kalinya. Ini adalah pertama kalinya dia menggambarnya 2 kali. Kali ini keningnya dipenuhi keringat. Setetes darah emas surgawi di antara penanda dengan cepat meredup saat dia menarik busurnya hingga terbuka sepenuhnya hingga bulan purnama. Anak panah yang ditembakkan ke alam surgawi kuno telah muncul kembali di haluan. Anak panah ini berlumuran darah dan mengeluarkan bau darah yang menyengat. Di depannya, lubang menuju alam surgawi kuno sebagian besar telah runtuh setelah panah pertama. Alam langit kuno yang terungkap juga berantakan. Ada banyak pecahan yang mengambang di dalam celah tersebut. Panah tadi memiliki kekuatan yang mengejutkan. Saat busur ditarik, doa aura datang dari dalam celah. Kedua aura tersebut sama kuatnya dengan aura penguasa dan dengan cepat menyebar dari celah tersebut. Mata Wang Lin menunjukkan niat membunuh dan dia mengendurkan tangan kecurigaan. Tali busurnya berdengung dan anak panah kedua ditembakkan. Saat panah kedua ditembakkan, cahaya keemasan di mata Wang Lin memudar dan cahaya keemasan di mata kirinya menghilang sepenuhnya. Sedangkan untuk kondisinya masih ada yang tersisa, namun segera menghilang. Tidak diketahui apakah Wang Lin bersembunyi atau menghilang seperti mata kirinya. Saat anak panah itu mendekati alam surgawi kuno, kekuatan isap yang kuat datang dari ujung anak panah tersebut. Saat ia menggali menuju alam celestial kuno, ia membuat lubang tersebut. Ketika anak panah itu benar-benar masuk, celah menuju alam surgawi kuno runtuh. Keruntuhan ini menghancurkan celah tersebut, mencegah keluarnya makhluk surgawi dari alam surgawi kuno dari alam luar. Ini juga menghancurkan jalan itu dan menghalangi semua kemungkinan mereka keluar. Hanya suara gemuruh yang terus terdengar dari tempat runtuhnya. Kedua aura kuat itu terhalang dan tidak bisa keluar lagi. Gemuruh yang teredam sepertinya menjadi semakin jauh. Wang Lin tidak bisa melihat kekuatan kedua tembakan dari busur Li Guang itu, tapi bagi orang-orang di alam surgawi kuno, itu adalah mimpi buruk mereka. Alam surgawi kuno di alam luar dan alam surgawi kuno di alam dalam terhubung secara misterius. Keempat jenderal itu semuanya memasang ekspresi serius dengan sedikit ketakutan saat mereka melihat ke langit yang berputar di depan mereka. Langit bagaikan cermin, menampilkan pemandangan yang buram namun mengejutkan tentang apa yang terjadi di dalam alam surgawi kuno alam luar. Anak ini, menyebut kita tidak macam-macam di sini. Setelah sekian lama, Jenderal Azure Dragon menarik napas dalam-dalam dan ketakutan memenuhi matanya. Jenderal kura-kura hitam merenung sejenak sebelum dia berkata, dia pasti tidak hanya memiliki 2 tembakan tersisa. Dia tidak bodoh dan licik seperti iblis. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain melihat keuntungannya dengan mudah? Saya kira dia memiliki setidaknya 3 tembakan lagi. Mereka berempat saling memandang dan semuanya mengangguk. Setelah Wang Lin menembak 2 kali, tawa menggema di seluruh sistem bintang kuno. Penguasa muncul, penuh dengan niat membunuh saat dia berjalan menuju Wang Lin. Bersambung.